Hasan, kayaknya Muslim deh. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam, Bu Fatimah. Iya. Bagaimana, Pak? Iya, tadi saya sih nggak ikutin dari awal ya, tapi tadi katanya siapa yang mau mewakili Tere. Nah, Iya, saya iya, iya. kebetulan Ya, mencoba boleh-boleh, mewakili silakan. Tere. Jadi Tapi ini begini, Pak. Tere topik saya tadi mengatakan bahwa katanya dari ketiga kitab itu, ya, nggak mungkin tiga-tiganya asli. Pasti ada yang palsu, dan ada juga yang KW. Dan sudah dipastikan hanya satu yang benar dan tidak ketiga-tiganya yang benar. Katanya begitu, Pak. Nah, menurut Pak Hasan gimana? bisa dilihat begini sih. Kalau di dalam Al-Quran tuh ada stempel di surat Al-Waqiah ayat 5, ayat 77 sampai 81. Mungkin saya bacakan singkat saja ya. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang telah disucikan. Ini yang terpenting, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya saya kepada Bible, adakah ayat-ayat seperti itu di Bible? Stempel bahwa Bible itu diturunkan dari Tuhan yang pencipta alam. Oh, sebentar begini Pak ya. Kalau seandainya dikasih dalil, apa Bapak mau percaya nih? Loh, silakan tunjukkan dalilnya. Oh, oke. Tapi menurut Bapak, apakah firman Tuhan itu terjadi gejebluk jadi buku atau ada penulis? Atau saya tunjukkan dalil aja bagaimana Sebentar, stempelnya. enggak, saya kasih tahu. Saya tahu dulu. Soalnya gini, pengalaman saya kalau seandainya Muslim suka dikasih ayat itu suka bilang kain-kain, selalu menuduh Paulus. Oh, kita mau bahas Paulus boleh, mau bahas. Bukan, Bapak ngerti dong apa yang saya maksud. Yang saya tanyakan sebelum kita melanjutkan diskusi, Bapak percaya dong apa yang tertulis dalam Bible saya? Enggak sepenuhnya, enggak sepenuhnya. Oh, kalau begitu enggak usah. Kalau begitu gini aja, Anda gini aja langsung membuktikan yang dimaksud di dalam Quran, yang Taurat dan Injil itu yang mana? Bukan, saya kan tadi nanya kalau di Al-Quran ada stempel seperti itu. Kalau di Bible ada nggak yang ya, seperti itu? Ya makanya saya tanya. Nanti jangan sampai kalau misalnya saya kasih ayat, Bapak bilang, oh enggak itu mau tulisannya Paulus. Jangan sampai seperti itu. Dikasih ayat aja. Harus janji dulu. Bapak ini. Iya. Harus janji dulu, tapi mau nih. Ngapain harus saya gini Bu? Anda memberikan tanggapan. Ini bukan untuk saya, tapi untuk rekan-rekan Kristen Anda bahwa ada loh stempel di Alkitab itu. Atau saya tunjukkan, atau saya yang menunjukkan. Sebentar Pak. Kalau bagi saya, kalau cuma sebentar Pak, PD Channel diam dulu Pak, diam dulu ya. Gini Pak Hasan. Kalau cuma hanya buat stempel, ya, aku ini loh nabi, juga bisa semua orang. Bahwa Muhammad ini adalah nabi palsu, saya juga bisa bikin begitu. Karena apa? Ini bisa dikatakan, entar dulu Pak Hasan, saya berikan penjelasan. Kalau cuma stempel yang membahas tentang kitab sejarah peristiwa masa lalu, itu semua diolak-alik, dirubah, itu bisa jadi orang yang memang ada sesuatu di balik itu. Punya maksud di balik itu. Makanya dia buat stempel supaya kitabnya diakui daripada kitab orang bangsa Israel. Bisa jadi bikin seperti itu. Ya kan? Kenapa saya harus tiba-tiba ujuk-ujuk mempercayai Al-Quran? Yang jadi pertanyaan adalah Anda harus mewakili pertanyaan yang dikatakan Tere tadi. Bahwa Tere mengatakan dari ketiga kitab, ya, hanya satu yang asli. Dan jadi pertanyaan, yang asli yang mana? Bukan masalah stempel pertanyaan dulu. Kalau stempel statement, ya, stempel statement itu semua orang bisa bikin. Lihat, makanya saya tanyakan gimana stempelnya Bible. Tunjukkan dong ayatnya, nggak usah malu-malu. Oke, kalau firman jadi manusia, Bapak percaya nggak? Hah? Firman jadi manusia, Bapak percaya? Firman bisa jadi manusia, firman bisa jadi terang. Firman bisa jadi macam-macam. Pak, gini loh Pak, ini sejarahnya. Firman itu bisa menjadi manusia dan dia berbicara kepada Hawariun. Bagaimana Pak? Ya, terus Bapak percaya nggak? Loh, lah terus kenapa? Makanya tadi Bapak minta ayat. Saya tanya dulu, Bapak percaya nggak kalau firman itu jadi manusia? Ini ada tertulis masalahnya. Jangan sampai saya kasih ayat, Bapak kain-kain itu tulisannya Paulus. Itu dari tadi.
Saya percaya bahwa firman itu bisa jadi manusia, firman itu bisa jadi terang. Oke, firman jadi manusia. Firman jadi Iya. manusia. Lalu firman itu berbicara nggak Pak? Berbicara. Iya, namanya juga Nah, manusia. berbicara kepada siapa? Ya, kepada manusia lainnya lah. Nah, artinya yang manusia yang menerima firman itu siapa? Manusia yang ya orang-orang lain-lain lah, macam-macam lah. Jangan bilang orang-orang lain dong. Firman itu datang ya ke dunia menjadi manusia. Dan firman itu harus disampaikan. Nah, ya dia menyampaikan harus kepada orang pilihannya, nggak boleh sembarang orang, gitu loh, Pak. Jadi menurut Anda itu firman itu disampaikan kepada siapa? Firman disampaikan kepada umatnya Yesus. Kalau kita dalam hal ini ngomongin tentang Yesus. Umatnya Yesus atau muridnya Yesus pada saat itu. Umatnya Yesus itu bicara semua orang. Yang saya tanya konteksnya ketika firman itu berbicara kepada siapa yang dituju pada masa itu. Oh oke, 12 muridnya Yesus. Terus kenapa? Loh, kok kenapa? Berarti yang ditulisnya muridnya Yesus itu kebenaran dong, firman Tuhan kan? Yang ditulis firman Tuhan. Loh, tadi katanya percaya firman itu menjadi manusia dan firman itu berbicara. Nah, saya tanya firman itu berbicara kepada siapa? Anda mengakui kepada muridnya. Sekarang berarti gini, yang ditulis oleh muridnya Yesus itu berarti firman Tuhan kan? Sebentar, saya tanya dulu. Bible loh, ini jangan bolak-balik nanya. Iya. Jawab dulu supaya bisa mengarah, Pak. Jangan takut. Gini loh, santai, jangan grogi, jangan panik. Anda jawab saja kalau Anda tadi mempercayai bahwa firman itu menjadi manusia dan firman itu berbicara kepada manusia dan manusia itu pilihannya yaitu yang Anda mengatakan ke-12 rasul. Artinya firman yang ditulis oleh para muridnya itu adalah firman Tuhan, betul? Pertanyaannya gini, apakah Bible itu firman Tuhan? Betul apa tidak? Firman yang ditulis oleh para murid Yesus itu betul firman Tuhan apa tidak? Firman yang diomongkan oleh Yesus itu benar firman Tuhan. Sekarang kalau kita ngomong Bible itu apakah firman Tuhan? Nah, nanti dulu lihat dulu ayatnya. Oke. Gini aja, yang firman Tuhan yang ditulis muridnya Yesus mana menurut Anda? Di mana? Loh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Makanya kita lihat otentiknya Bible seperti apa. Anda kalau baca gini. Sekarang gini aja, Pak. Kalau Anda nggak usah ngomongin Yesus, Kalau Anda nggak ngomongin Yesus, kita ngomongin stempelnya. Pak Hasan, sebentar Pak. Bible. Sebentar Pak Hasan, diam dulu Pak Hasan ya. Kalau cara diskusi Anda begitu pecundang seperti ini, saya katakan Anda bukan orang terpelajar. Loh, gimana tidak Pak? Ini sudah lagu lama. Kalau Anda mengatakan bahwa Bible bukan Alkitab, ya bukan yang ditulisnya Yesus, muridnya Yesus, lalu yang ditulis murid Yesus ini yang mana? Firman Tuhan yang ditulis murid Yesus yang mana? Enggak bisa, Anda harus sebutkan dong. Saya tanya dulu, emang Bible itu ditulis untuk muridnya Yesus? Loh, Bible kalau ditulis untuk murid Yesus, ini gini loh Pak. Ini bicara sejarah tentang datangnya firman itu menjadi manusia, Pak. Atau gini deh, emang Bible itu ditulis untuk umat Kristen? Jangan ngelantur, Pak. Jangan ngelantur kemana-mana, Pak. Tadi Anda mengatakan ya bahwa apa yang saya kasih ayat Anda mempercayai. Bahwa firman itu menjadi manusia bisa, benar. Ya kan? Betul. Nah, lalu firman itu disampaikan kepada Hawariun, muridnya Yesus. Ya kan? Betul. Nah, saya tanya balik sama kamu. Nah, berarti yang ditulis muridnya Yesus itu firman Tuhan bukan? Sekarang Bible ini emang ditulis muridnya Yesus. Jawab aja, firman bukan. Masalahnya. Ini kamu aja kemana-mana. Ini kamu kemana-mana. Tidak. Sekarang saya ditonton. Ini ditonton orang banyak. Orang banyak. Yang ditulis muridnya Yesus itu firman Tuhan bukan. Tinggal jawab, Pak. Masalahnya, kayak Lukas itu muridnya Yesus bukan? Begini, Pak. Saya tanya, yang ditulis muridnya Yesus itu benar bukan? Firman Tuhan bukan? Yang ditulis, emang muridnya Yesus menulis di kitab apa? Saya tanya. Anda tahu Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Iya, itu muridnya Yesus Lukas itu siapa? Menurut Anda Lukas itu siapa? Bukan muridnya Yesus, nggak pernah ketemu Yesus. Bukan murid Yesus, tapi dia mencatat, Pak. Yang mencatat tulisan yang dituliskan para murid Yesus lalu disatukan. Contoh, di dalam Quran itu bicara tentang mazhab. Siapa penulisnya? Apakah tiba-tiba terangkum jadi Al-Quran? Al-Quran menulis tentang mazhab. Apakah tidak perlu? Lagi. Pak, sekarang gini. Quran jadinya kapan? Siapa yang menulis?
Temanya tidak disatukan, Pak, itu tulisannya. Disatukan ketika masih ada Nabi. Nah itu makanya yang menyatukan saya bilang, itu, Pak, saya ini bicara tentang mazhab, ini bicara tentang mazhab, Pak. Mazhab itu beda lagi dong. Ada ini katanya murtadin dari Islam, nggak ngerti mazhab sih. Menurut Anda mazhab apa, Pak? Mazhabnya apa, Pak? Mazhab apa, Pak? Coba jelasin. Tentang fikih, tentang fikih, cara beribadah. Yang lebih menarik tentang penulisan Al-Quran tadi lah. Pak, mazhab ini tentang penelusuran, Pak. Mazhab ini penelusuran. Mazhab ini penelusuran. Ya, jadi kalau misalnya ada mencatat tentang dulu katanya muslim dari mana? Anda nggak usah menghina seperti itu dong, diajak diskusi kok kayak menghina seperti itu sih. Aneh. Bu, saya gini aja deh, melantur kamu ini. Pak, kalau mau diskusi Pak, kalau mau diskusi nggak usah sebentar, Pak. Kalau mau diskusi Pak, kalau memang itu kebenaran tentang Kristen, Bapak jangan langsung mengejek karena bertentangan dengan Islam. Jadi Bapak harus dengar dulu bagaimana pandangan dari Kristen, begitu. Sekarang saya begini Pak, ketika Ibu Fatimah, ketika Ibu Fatimah mengatakan yang benar, Bapak tertawa, terkesan mengejek. Jadi maksudnya diskusi, ini bukan diskusi Pak namanya. Sekarang saya tanya Bapak, apakah Bapak yang Bapak katakan itu diterapkan juga di dalam Quran? Siapa yang menulis Quran? Saya tanya Bapak. Saya jelasin ya. Quran yang sekarang siapa yang menulis? Ya, bukan, tunggu jawab dulu. Saya tidak butuh penjelasan. Saya jawaban yang saya perlu. Kalau penjelasan Pak, Pak itu di internet sudah banyak, tidak perlu lagi dijelaskan di sini. Yang saya tanyakan, penulis Quran itu siapa? Kitab apa siapa yang tulis? Kitab apa siapa yang tulis? Coba. Sejak Umar bin Khattab, ya itu sejak sahabat Nabi itu yang Quran nulis, saya tanya yang nulis Pak. Kemudian saya tidak tanya dikumpulkan. Saya tanya dikumpulkan, yang nulis. Dikumpulkan itu namanya mazhab-mazhabnya dikumpulin Pak. Itu yang tadi saya bilang. Saya tanya yang nulis. Karena itu kan Bapak kalau Bapak kalau menyatakan sesuatu statement tentang Alkitab yang Bapak tuntut, Bapak juga harus terapkan di Al-Quran hal itu. Sekarang saya tanya yang nulis itu, yang tulis surat 1 itu siapa? Sekarang jelasin. Saya tanya yang kumpulkan Pak. Nanti kalau kita bicara yang kumpulkan Alkitab ada ceritanya juga. Yang kita tanyakan di sini siapa yang menulis Al-Quran surah pertama sampai ke 114. Siapa namanya? Biar lebih jelas, saya tunjukkan prosesnya, bukan hanya langsung siapa si yang jelas Alkitab juga ada prosesnya Pak. Jadi tidak boleh. Tidak boleh Anda menghina, mengenyek-ngenyek. Sekarang gini Pak Hasan. Jadi kalau mengatakan proses, keduanya ada proses. Sebentar Pak Hasan, mana stempelnya? Pak Rantai Perak dan juga Pak Hasan sebentar, saya kasih tahu ya. Pak Hasan ini ya maunya kita mendengerin penjelasannya bahwa kita tidak bisa memahami gedebluk gitu soal Al-Quran ya kan. Tetapi dia tidak mau tahu, dia cuma hanya menggugat. Dia nggak tahu kronologis Lukas ini bagaimana, siapa gitu kan. Nah kita tanya, oke, kamu nggak usah bahas Lukas, seandainya kamu mempercayai kitab Yohanes, kamu percaya nggak apa yang tertulis di situ? Apakah itu bertentangan dengan apa yang ditulis oleh para murid Yesus? Murid Yesus secara langsung ya? Masalahnya, kitab Anda ini sejalan dengan waktu, itu udah berubah. Mau bukti? Saya bisa gimana buktikan. Pak? Gimana buktinya? Coba, gimana membuktikannya? Contohnya, contoh yang paling nyata itu tentang babi. Kan umat Kristen dilarang makan babi ya. Oke, Saya belum selesai. Jangan jauh-jauh. Soal babi kan? Saya jelasin soal babi kan? Saya belum, katanya saya membuktikan. Mau ngomong belum selesai dipotong. Ini yang bikin saya ketawa. Katanya udah merubah. Itu bukan membuktikan Pak. Dari pertanyaan Anda saja Bapak sudah Bapak itu sudah terlihat jelas Bapak tidak tahu apa-apa dari bentuk pertanyaannya saja. Iya, saya jelasin. Saya belum itu tidak ada yang dirubah Pak. Di perjanjian baru itu lengkap, tidak ada yang dikurangi Pak, lengkap itu. Oke. Soal babi kan? Sudah jelas Pak. Ngerti, saya pertanyaan Anda udah ngerti Pak Hasan. Soal babi kan? Soal babi yang katanya dihalalkan di muridnya Yesus gitu kan maksud kamu kan? Bukan. Bukan. Oke, makanya jangan potong dulu lah. Belum apa-apa gimana tadi? Coba soal babi. Dia kan udah bicara dulu, Mbak. Dia udah bicara dulu. Dia kalau ngomong kita udah tahu, ngomong aja dulu, Mbak. Iya, belum apa-apa udah dipotong. Iya, lanjut Pak. Tentang babi, kalau kita lihat di terjemahan lama,
itu babi diharamkan. Tapi kalau kita lihat di terjemahan baru ada tambahan jadi babi hutan lah. Itu kan udah berubah. Jadi sehingga orang Kristen itu menganggap bahwa yang haram itu hanya babi hutan. Padahal di terjemahan lamanya tertulis cuma babi doang. Itu. Coba kita perjanjian lama Bapak di mana? Perjanjian lama Bapak yang tahu di mana? Kita lihat Alkitab ya Pak ya. Kita buka Alkitab ya. Saya tahu. Tapi sebentar, nggak usah lari ke sana-sana dulu. Nggak bisa dong, Bapak sudah berstatement di sini harus dibuktikan soal babi. Balik ke pertanyaan saya, Siapa yang suruh kamu bertanya? Siapa yang memang suruh kamu? Kamu katanya mewakili Tere kok. Siapa yang suruh kamu bertanya terus? Sebentar dulu. Sebentar, kamu kan bicara babi. Itu firman dari pencipta alam itu mana? Kamu kan bicara babi. Hey, kamu kan bicara babi. Saya jelasin supaya kamu jangan ngawur ya. Ya, jelasin di terjemahan lama dan baru, nggak usah ke perjanjian lama, nggak ada hubungannya. Ngapain? Yang mana nih? Memang soal babi harus yang haram itu harus babi hutan apa? Apa babi guling, Pak? Alkitab kita itu saya nggak tahu. Yang jelas, saya nggak tahu. Yang jelas di terjemahan lama dan terjemahan baru itu berbeda. Jadi kamu nggak mau nih, saya kasih tahu bicara tentang masalah babi. Kamu bilang masalah babi haram itu sebenarnya dari mana sih? Menurut kamu tuh masalah aturan-aturan makanan haram dan halal itu di mana sih, Pak? Saya nggak ngomongin tentang halal haram. Saya ngomongin tentang kok bisa babi berubah dari babi kemudian ditambahkan babi hutan di perjanjian terjemahan baru. Itu bukan masalah halal haram. Jadi masalah cuman hanya babi hutan ini jadi masalah. Ya, itu membuktikan bahwa kitab Anda itu diubah-ubah. Oke, gantian. Kalau Pak Hasan, halo. Bisa dengar? Ya, dengar. Nah, kalau dari babi menjadi babi hutan masih sama-sama babi. Kalau babi menjadi onta itu yang berubahnya. Berubah jadi onta itu lah. Jadi Bapak enggak usah persoalkan masalah babi yang di kota juga pasti berasal dari hutan. Babi guling, babi hutan, babi apa tetap aja itu. Sebentar Mbak Fatima, sebentar jangan dipotong. Bapak memprotes sesuatu yang enggak prinsip karena memang Bapak tidak mau menerima Alkitab. Apapun isinya akan tetap Bapak tolak karena Bapak memang diajarkan demikian. Kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu Bapak gugat, Bapak nggak mau terima siapa itu Lukas, apa itu. Sebentar jangan potong, tadi Anda ngomong saya nggak menimbrung. Biasakan tertib dalam berbicara. Saya kelihatan Anda orang intelek, bukan orang-orang yang nggak paham. Saya biasakan cerdas dalam bicara. Anda menggugat kitab kami tidak pernah menggugat kitab Anda. Kalau Kejadian sampai Wahyu mau siapapun orang di dalamnya. Ketika kami orang Kristen menyatakan menerima, apa otoritas Anda menggugat kitab kami? Itu Anda harus pastikan dulu. Kami tidak pernah keberatan Anda menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hak Anda. Kalau Anda memprotes Alkitab itu sudah diubah-ubah dari babi hutan menjadi onta. Wah, hari ini memang kami fatal. Babi hutan ke babi kota bedanya apa orang hutan dan orang kota? Kita pergi ke di Papua, sana masih banyak orang di dalam hutan. Apakah mereka bukan orang? Mereka juga orang, mereka juga manusia. Hanya habitatnya aja yang mereka tinggal di sana. Tidak usah Anda mencari sesuatu yang tidak prinsip, karena memang diajaran Anda seperti itu. Ya, Anda akan mencari sesuatu yang sebenarnya tidak prinsip untuk digoreng-goreng menjadi suatu persoalan. Padahal tidak ada persoalan. Silakan. Sudah. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Kembali kepada perwakilan Tere. Mana nih perwakilan Tere nih yang tadi saya bahas? Kitab yang disebut kitab originalnya yang mana, yang KW-nya yang mana, yang katanya dari Taurat, Zabur dan Injil. Dan juga Quran, katanya cuma hanya satu yang benar. Nih, Anda harus bisa mewakili ini. Katanya Anda datang untuk mewakili Tere. Udah saya sebutkan tadi kan, Al-Quran itu ada stempelnya, diturunkan dari... Al-Quran itu bicara tentang sejarah mana, semesta. Pak? Alam semesta itu sudah dicatat di dalam kitab terdahulu, Pak. Ada percaya, nggak percaya, itu terserah. Sama tadi Pak Irbi tadi. Saya di sini bukan untuk menggugat Bible, Pak. Bukan untuk menggugat kepercayaan kita. Taurat itu firman Tuhan bukan? Halo, Anda sebagai host bisa nggak sih gantian ngomong? Kok ya masalahnya Anda sudah melantur ini jauh. Nanti kalau saya biarkan akan melantur ke jauh. Iya, Anda harus mewakili Tere. Coba tolong kasih tahu yang asli itu yang mana, yang Anda anggap KW itu yang mana gitu loh. Yang KW itu yang telah diubah-ubah. KW itu kira-kira yang belakangan apa yang duluan Pak yang KW itu?
Yang diubah-ubah udah saya tunjukkan tadi. Saya tanya. Kemudian ada lagi kasus yang lain. KW yang belakang apa yang duluan, Pak? Jawab, Pak. Kenapa KW kok harus definisinya harus duluan? Oh ya iya dong. Iya dong. Harus begitu dong. Di mana-mana kalau namanya KW itu palsu, yang namanya palsu itu yang pasti yang belakangan, niru yang duluan gitu. Definisi Anda dari mana? KW itu harus yang belakangan. Memang yang menurut Anda buatkan definisi yang benar mengenai tentang KW. Coba bagaimana menurut Anda KW? KW itu yang telah diubah-ubah dengan berjalannya waktu. Saya ini cuma ngasih satu contoh, padahal ada contoh lain. Ini maksud Anda ini menyebut apa? Menyebut kitab yang mana yang diubah? Saya tanya dulu, kan yang disebut siapa Tere itu kan Taurat, Injil, dan juga Quran. Nah, dari ketiganya ini katanya satu yang paling benar. Nah, menurut Anda yang benar yang disebut KW oleh Tere tadi yang mana? Dari ketiga kitab ini, Pak? Definisi KW itu kalau udah diubah-ubah artinya udah nggak asli lagi. Saya ngasih contoh tadi tentang babi. Kemudian ada contoh lagi kalau mau. Di ada Injil, contoh Pak. lagi. Pak, ini Anda kabur ya. Kalau bicara tentang saya kasih contoh kamu, saya kasih tahu kamu untuk logika yang benar. Kaburnya? Diam dulu kamu ya. Saya kasih tahu kamu. Ini kamu supaya jangan lari, saya arahkan kamu supaya pakai akal sehat yang benar ya. Akal sehat. Diam Mbak, hormati, diam dulu ya. Akal sehat itu begini, Pak. Kalau Anda membicarakan tentang yang dirubah-rubah, yang mengubah-ubah itu adalah kitab KW, berarti deal ya bahwa Muhammad telah mengubah fakta sejarah di kitab terdahulunya. Bahwa Yesus disalib lalu mengatakan Muhammad Yesus tidak disalib. Nah, berarti deal ya, yang KW adalah Al-Qur'an. Tepat ya? Cocok kita ya? mau buktikan dari Alkitab Anda bahwa Yesus nggak disalib. Saya bisa buktikan. Dimana? Topik itu. Oke, gimana? Mau loncat topik itu kita. Bukan, ini bicara katanya mengenai tentang kitab yang diakui oleh Tere hanya satu. Tapi yang KW, yang lain KW, Pak Hasan, nggak usah lari. Definisi KW itu apa? Masa KW didefinisikan sama yang terdahulu? Definisi KW menurut apa gimana? Oke, definisimu gimana menurut kamu? Definisinya gimana? Yang diubah-ubah kan? Yang diubah-ubah kan? Ya, betul. Yang diubah-ubah, yang mengubah itu Muhammad. Mana? Apa yang diubah? Maksudnya? Mana yang diubah gimana? Muhammad menceritakan sejarah di abad berapa, Pak? Muhammad menceritakan sejarah di abad berapa, Pak? Jawab, Pak. Ya, Muhammad menceritakan sejarah di abad berapa, Pak? Jawab. Ini bisa share screen nggak? Saya mau tunjukin bukti kedua bahwa kitab Anda diubah-ubah. Bisa share screen nggak? Atau tunjukin deh. Yang diubah tuh yang mana ya? Yang diubah tuh yang mana ya? Yang menurut udelnya Quran maksudnya. Bukan, ini contoh yang bisa dilihat hari ini loh. Ada teknologi kita bisa lihat babi jadi babi hutan pertama ya. Yang kedua tentang lagi. Iya, yang kedua tentang alfa dan omega. Menurut Anda siapa alfa omega? Alfa dan omega apa, Pak? Siapa, Pak? Siapa? Menurut Anda siapa? Itu Yesus, Pak. Nah, menurut Bapak siapa? Salah. Alfa salah. Yang benar yang mana, Pak? Allah, makanya kamu harus percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gimana sih? Inilah oneness. Yang lain setuju nggak bahwa? Setuju nggak? Yang lain setuju nggak? Yesus adalah Allah itu sendiri. Ayo, siapa yang setuju? Alfa dan Omega itu Muhammad itu. Alfa dan Omega itu Muhammad. Bukan. Makanya jangan kotor. Karena apa? Bukan Muhammad. Muhammad kali begitu mah. Muhammad. Ayo dong. Buka dong Wahyu 1 ayat 8. Iya. Akulah Alfa dan Omega. Ya, di share screen. Berarti kamu percaya bahwa Yesus Tuhan ya? Kok bisa percaya Yesus Tuhan? Ayo dibuka dong. Wahyu 1 merubah Alfa dan Omega. Pak Hasan, Alfa dan Omega selain Yesus hanya Muhammad. Allah. Alfa dan Omega itu Allah. Berarti deal kamu percaya Yesus itu adalah mengaku dirinya Allah ya? Mengaku diri Allah ya? Firman-Nya dia. Inilah akibat dari maksud yang diubah-ubah sehingga salah dia. Ubah gimana sih? Makanya saya yang merubah kamu. Mereka bisa search nggak? Ini. Oh bisa banget. Tenang aja ya. Oke, saya kasih ya. Apa sih, Mas? Oke. Dari awal tadi saya bilang, yang merubah kitab itu adalah mereka.
Mereka berubah menurut kebutuhan mereka. Ini lucu nih, orang bunuh diri ya ini. Mereka akan berubah dan menyalahkan terjemahan. Mereka yang menyalahkan terjemahan itu salah. Maka saya bilang Alfa dan Omega itu bukan Allah, bukan Yesus, itu Muhammad kalau sudah dirubah. Ini siapa Coba yang dibaca. Dibaca ya. Oke. Oh. Oke, dari sini aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah yang ada. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke. Jadi oke, saya juga ikut ketua. Nah, jadi ternyata Pak Hasan mengakui bahwa Yesus itu yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Dengan mulutmu itu kamu akan beriman ya. Iya, ini betul sekali. Udah kamu kalau gitu besok siap baptis ya Pak Hasan ya. Halo, belum selesai. Jangan bersorak-sorai sebelum selesai. Jangan celebration sebelum selesai. Itu keluar dari mulut Yesus. Yesus mengatakan itu, gini. maka dengan jelas Yesus mempertegas siapa dirinya. Kalimat itu keluar dari mulut Yesus, bukan dari langit. Langsung Yesus yang berbicara, sehingga kasih tahu jangan naik ya. Mempertegaskan siapa dirinya. Ya, puji Tuhan ya Pak. Terima kasih. Oke, sudah. Sekarang giliran saya, Bu. Oke, kita perhatikan tanda petiknya di situ. Seakan-akan seluruh kalimat itu adalah perkataan Yesus. Sekarang kita lihat, loh, sekarang kita lihat di terjemahan lama. Buka, Bu, terjemahan lama. Di mana perjanjian lama, Pak? Terjemahan lama, Pak? Bukalah, itu kan bisa. Buka aja. Ini Pak, yang ini Pak. Ini aja Pak. Ini kitab yang sudah diakui LAI Pak. Iya, itu terjemahan baru. Saya tanya terjemahan barunya, terjemahan lamanya silakan dibuka. Ya gimana? Kamu aja yang punya, coba share screen. Lah, itu kan tinggal buka aja. Gak ada Pak saya. Ada lah. Ada kalau saya. Nah, itu kan ada. Itu tuh terjemahan baru. Bukan Bu, yang sebelah kiri atas. Terjemahan lama. Mau Inggris atau apa? Lama, terjemahan lama. Nggak pakai bahasa Indonesia aja, nanti alergi kalau bahasa Indonesia. Terjemahan lama. Yang mana? Yang King James? Terjemahan lama, Bu. Yang mana, Pak? Nah, terjemahan lama Pak. itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Atas. Mana lagi atas? Disuka-suka aja buat menurut dia kebutuhan mereka apa dirubah aja. Kalau bisa diketik ulang Mbak Fatima, dirubah aja. Dirubah aja Pak. Kalau nggak dirubah aja, ini kamu mau rubah apa? Gimana coba? Kamu rubah aja nih ya. Ada Bu, terjemahan lama di tengah-tengah. Karena memang hobinya mereka gitu. Bukan. Kan tadi sudah dicari nggak ada Pak. Ada. Coba lihat. Saya aja Pak. Caranya Pak. Baru lagi aja nggak apa-apa. Lihat dulu dong. Ayo. Tinggal nampilin terjemahan lama kok nggak ada yang berani nih. Ini mana? Mana ini? Masalahnya di mana Pak? Di tengah Bu. Di tengah. Ini. Pelan-pelan. Atasnya. Mana? Ini kan? Nah, terus mana? Atas. Oh, di scroll ke atas tadi itu. Atas. Ini Pak. Ini Pak. Tengah, bukan ke atas. Yang mana Pak? Ke atas sana. Yang mana Pak? Udah nggak ada Pak di sini. Saya nggak ada Pak. Ya ini Bapak udah lihat di layar Pak. Itu terjemahan lama. Oke, yang mana? Bahasa Indonesia masa kini di bawahnya. Di bawahnya bahasa Indonesia masa kini kan terjemahan lama. Yang mana Pak? Nih Pak, coba ditunjuk. Mana? Ini. 100. Oke, yang mana? Lihat. Coba. Sekarang lihat. Wahyu. Ayat yang sama. Ya. Oke. Nah, Alif. Iya, aku inilah Alif dan Ya. Ya. Alif itu huruf yang pertama, yang apa Pak? Alif itu maksudnya menggambarkan apa Pak? Sebentar. Huruf hijayah. Sebentar, huruf hijayah yang pertama kan? Huruf hijayah yang pertama kan? Alif kan? Dan Ya. Ya ini menunjukkan huruf Arab hijayah yang terakhir kan? Ya betul. Nah artinya sama, bicara aku adalah yang awal dan yang akhir. Halo, perhatikan tanda petiknya. Perhatikan tanda petiknya. Ini tanda petiknya Pak, nih. Iya. Ya. Silakan. Inilah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah. Bagus. Terus gimana? Ada tahu perubahannya? Tahu perubahannya di mana? Terus gimana Pak? Pak Irip.
Pak Irip, biarin dia yang jelasin, Pak. Coba gimana? Jadi, Penjelasan Anda gimana? Alif dan ya. Jadi di sini saya nggak terlalu mempedulikan alif dan ya, itu pakai bahasa Arab. Kalau yang satunya start, bukan itu masalahnya. Sama-sama awal dan akhir itu alif dan ya, sama-sama awal dan sama kan? Saya belum. Sudah Halo. Makanya ketika dengerin dulu dong. Masalahnya Anda main utak-atik. Utak-atik tapi tidak mempertanggungjawabkan. Ya. Pak, nggak bisa dikasih itu, saya nggak mau pedulikan itu. Bagaimana bahasa seperti itu? Orang Pak Irip, sebentar Pak Arif, biar dia jelasin dulu coba. Ya, jadi alif dan ya itu sama-sama huruf awal dan huruf akhir. Satu bedanya kalau yang baru itu kan pakai alfa dan omega, dia pakai bahasa Yunani, kalau ini pakai bahasa Arab. Terus? Tapi di sini adalah yang sangat jelas adalah tanda petik. Aku inilah alif dan ya. Jadi Yesus menirukan ucapan Allah. Demikianlah firman Allah Tuhan itu. Meniru ciptaan Allah, meniru perkataan Allah. Menirukan ucapan Allah. Ada tulis di situ enggak? Nah, di sini sangat jelas sekali. Aku inilah yang ucapan Allah. Ada enggak tulis seperti itu? Sebentar. Udah lulus bahasa Indonesia SD kan? Aku inilah Alfa dan Omega ya. Betul. Ini ya. Udah ya. Lalu demikianlah firman Allah, Tuhan itu yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, menurut Bapak yang akan datang kelak siapa, Pak? Iya, firman Allah itu bahwa cuma yang akan datang kelak siapa, Pak? Yang akan datang kelak ini siapa? Oh, Allah mau datang kelak, Pak. Datang kemana, Pak? Sebentar Pak Irip, ya. Sebentar Pak Irip. Satu-satu Pak Arif ya yang bicara ya. Saya kasih tahu dulu. Yang akan datang kelak ini siapa, Pak? Apakah Allah mau datang, Pak? Ya itu, ya sudah ada dan yang akan datang kelak, iya Allah. Iya, oh yang akan datang, Pak. Berarti Allah pernah datang, Pak. Loh, iyalah. Oh, datang jadi apa, Pak? Datang jadi apa, Pak? Pada saat hari kiamat ya jadi Allah lah. Oh, apakah Allah pernah ngaku datang dia jadi apa datang di hari kiamat, Pak? Mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya, Pak? Ya ada di Al-Qur'an. Orang itu musuh semuanya. Al-Qur'an mana, Pak? Lah. Al-Qur'an mana, Pak? Yang mengatakan Allah akan datang, Pak. Karena kita fokusnya di alif dan ya. Pak. Kamu mau bilang fokusnya di sini pun kamu tetap juntai di sini. Kamu tetap juntai yang akan datang kelak. Memang kamu memang mau datang ke dunia, Pak. Bukan ke dunia, tapi di padang mahsyar. Emang di situ datang mahsyar itu. Nah, yang menghakimi siapa, Pak? Yang menghakimi siapa, Pak? Yang jadi hakim siapa? Allah. Oh iya. Yesus hanya menghakimi. Yesus hanya menghakimi untuk umat-umat Israel, nggak mau, nggak percaya. Oh, kata siapa, Pak? Kata siapa? Oh, iya, kata Alkitab. Kata Quran lagi. Kata Alkitab. Oh, oke, tahu saya ayatnya itu yang biasa digugat. Oke, mana Pak? Sini Pak, ayo Pak, hajar Pak. Sini mana Pak? Sini Pak, hajar Pak. Ya silakan, buktikan yang bahwa mana, Yesus Pak? itu. Ayat di mana Pak? Ayatnya Pak. Sini Pak, ayo. Yesus hanya menghakimi umat Israel. Iya. Mana Pak? Di Matius ya Pak ya. Oh. Gimana Pak? Di mana Pak? Sabar, saya harus cari dulu dong. Saya kan nggak hafal. Itu padahal kan gugatan pasaran, harusnya Bapak apalah. Biasa ini kan gugatan sang debater, sang debater Islam ini. Masa nggak hafal gugatannya di mana? Ayo Pak. Lebih cepat, lebih bagus Pak. Ayo sini, saya akan kasih tahu kamu juga. Kita kembali kepada perjanjian terjemahan baru ya. Ya oke. Matius 19:28. Kita biar lebih enak daripada nanti malah amburadul. Viewer nambah nggak? Kalau saya masuk biasanya nambah viewer. Nggak, saya nggak nyari viewer. Kalau nyari viewer saya dari kemarin saya stay terus Pak, setiap hari, setiap saat saya Pak. Masa? Loh, iya, Bapak pikirannya jangan terlalu negatif terus dong. Masa? Kok negatif sih? Kalau nyari viewer itu negatif, ya enggak lah. Kalau mencuri itu negatif, cari viewer Pak. Bapak ini kalau bicara seperti kayak orang kayak ngeledek begitu masalahnya. Iya. Mbak Fatima mencuri. Mbak Fatima, mencuri itu negatif, termasuk mencuri kitab orang. Mencuri isi kitab orang itu juga negatif. Bawa sendiri.
Nah itu atasnya King James. Nah tadi Matius berapa Pak? Matius 19:28. Oke, Matius 19 ayat 8 ya. 28. Oke. 28. Oh 28. Oke. Oke, ya. Kata Ya, Yesus silakan kepada dibaca. mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, buset luar biasa. Ini kira-kira ini Muhammad bisa begini nggak ya? Anak manusia bisa bersemayam di tahta kemuliaannya. Lanjut aja. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya ya Pak, luar biasa. Nih Pak nih, saya kasih tahu Pak, luar biasa. Ternyata yang mengikut Yesus loh, mengikut. Pak kok ketawa sih? Ketawa gimana Bapak? Karena kalau Anda orang Israel baru ikut dihakimi, tapi kalau Anda Israel cabang Jawa atau cabang Sumatera, suku Israel itu berpencar, suku Israel itu berpencar Pak. Suku saya ini bangsa pilihan. Nah, orang-orang yang mengikut Tuhan itu bisa menghakimi, ya, mengikut aku ini siapa saja, Pak? Kira-kira saya orang mana, Pak? Saya orang mana, Pak? Saya orang mana? Hah? Saya kan orang Jawa. Nah, saya kan orang Jawa. Tapi saya mengikut Yesus loh. Yang telah mengikut aku. Masa kamu nggak paham dengan kontekstualnya ini bahasanya? Ayo. Kenapa? Kok Anda mengaku sebentar, Anda mengaku orang yang Israel. telah mengikut aku. Yang mengikut aku berarti bukan bangsa Israel saja. Ini semua orang sedunia yang mengikut dia, ya akan duduk juga atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi kedua belas suku Israel ini berpencar ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya tinggal di bangsa Israel. Sebentar. Begitu. Maksudnya Anda mengakui bahwa Anda itu orang Israel, keturunan Israel, atau gimana? Mengikut Pak, ini ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini penciptaan ulang ya, apabila anak manusia Yesus ya, paham ya, setuju ya, bersemayam di tahta kemuliaannya ya, ini bicara tentang dirinya. Kamu yang telah mengikut aku. Di sini memang bicara orang Israel yang mengikut aku, enggak kan? Bentar. Sini konteksnya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Bapak kalau mau tahu sejarah tentang ke-12 Israel ya, ke-12 suku Israel ini telah berpencar ke seluruh dunia. Sebentar Bu, saya mau tanya nih, Anda ini mengakui sebagai yang mengikuti Yesus atau mengakui sebagai suku Israel? Yang mana? Saya pengikut Yesus, Pak. Tapi Anda terlalu GR, kata kamu di sini itu bukan Anda, tapi ini ngobrol dengan Petrus. Dilihat di atas itu Petrus. Itu perbincangan Yesus dengan Petrus. Anda kok GR amat. Tadi bilang katanya percaya bahwa firman itu turun kepada muridnya. Nah, muridnya diutus sama Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Pak. Nah, itu lagi juga ada salah kaprah. Nah, salah kaprahnya di mana, Pak? Ada dua hal salah kaprah. Pengertian salah bangsa kaprahnya bangsa. Menurut Muhammad, maksud kamu? Menurut saya, wakil menurut saya, kamu siapa? Kamu pengikut Muhammad apa pengikut siapa? Menurut Alkitab. Oke. Saya kasih tahu kamu di memangnya kalau di Quran surat 5 ayat 47 apa mengatakannya? Ayo Matius 28:12. Orang-orang pengikut Injil itu harus memutuskan perkara. Orang-orang pengikut Injil itu harus memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi pengikut Muhammad termasuk di mana, Pak? Kenapa di Jadi udah jelas sebentar ya. Sebentar dong. Iya. Jangan lari-lari dulu dong. Jangan lari-lari. Enggak lari. Ini bicara tentang pengikut Yesus kok lari gimana? Iya. Makanya kita jangan lari. Yesus yang ayat dia bilang suku Israel. Ya, sebentar Hasan. Hasan diam dulu kamu Hasan. Diam dulu. Gimana Pak Irip? Begini Mbak Fatima, terkait ayat yang tadi dia bilang menghakimi. Ya. Yang dia bilang terkait ayat menghakimi 12 suku, itu sebelum Yesus disalibkan mati dan bangkit untuk memberikan amanat agung.
Jadi waktu pada saat dia mengatakan itu, dia masih berbicara pada murid-muridnya saja, belum kepada seluruh bangsa. Tetapi ketika amanat agung itu turun, maka hal tersebut berlaku untuk seluruh bangsa. Jadi memang hebatnya dia, Pak Hasan, ini mencomot-comot ayat, itu ke hatinya dia. Yang mana ketika perkataan Yesus pada waktu kondisi saat itu, sementara sebelum dia disalibkan, sebelum dia menurunkan amanat agung, ya jelas dia berbicara khusus dulu ke orang Israel. Nah, dia masih belum menggenapi itu semua. Ketika dia sudah menjalankan itu dan mau terangkat ke surga dan memberikan amanat agung, nah maka otomatis itu ada perintah yang paling terakhir, bahwa jadikan semua bangsa. Ingat, makanya orang-orang seperti Pak Hasan ini sukanya mencomot-comot ayat sesuai hatinya dia. Ya Pak Irip, kita lihat ya, berarti itu kan di Matius 28:19 ya. Ayo Bu Fatima, ini ada yang punya alibi nih. Semua bangsa muridku. Pak, coba dibaca nih Pak. Lah, coba dibaca nih Pak. Ya ada. Bentar, saya dari tadi, Pak, sebelum Bapak ngomong, saya sudah share screen. Kita tuntaskan dulu. Halo, Pak Hasan, jangan takut Pak Hasan. Qur'annya kalau dibahas jangan takut. Pak Hasan. Ayo semua bangsa muridku, semua bangsa muridku. Sebentar dulu. Semua bangsa muridku. Diam dulu Pak Hasan. Nanti kalau enggak saya remap kamu. Kenapa Pak Hasan seperti anak kecil ya? Diskusi seperti anak kecil. Ya. Oke, diam dulu di situ ya. Bicara nggak tertib Pak Hasan ini, nggak pakai giliran. Sebentar Pak Irip, sebentar. Nggak tertib bicaranya, kayak orang di pasar. Diam dulu Pak Hasan. Pak Hasan, kamu saya taruh di bestek dulu supaya kamu bisa mendengar ini ya. Karena kamu orangnya nyerocos, justru yang takut ini kamu. Kita kan tadi masih ngebahas tentang pengikut Yesus kan, ya. Baca Qur'anmu. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik, termasuk kamu ya Hasan ya. Jadi kalau kamu misalnya menggugat tentang murid Yesus apa hanya untuk orang Israel, ini kenapa Injil bisa nyampe di Arab? Ya, saya masukkan lagi, kamu jawab sekarang ya. Nah, masuk Hasan. Masuk Hasan. Hasan, kenapa? Oh, oke. Bentar, saya sih sebenarnya mau ngelanjutin yang semua bangsa muridku itu, tapi ini kenapa Bu Fatima loncat ke sini? Kenapa nggak mau Al-Quran dibahas? Nggak apa-apa, tapi setelah ini tuntas dong. Nah, saya dulu kan masih banyak dong. Waktu kamu tadi ya sudah memberikan penjelasan tentang itu. Oh, ini tuntas Pak, ini masih berkaitan. Ya ini coba baca Pak. Ini hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Coba. Dia harus memutuskan perkara loh. Sebentar. Jadi Anda ini mengaku pengikut Yesus? Iya dong. Gimana, namanya juga Kristen. Gimana sih? Murid Yesus? Betul. Murid atau muridnya Yesus atau hambanya Yesus? Murid Pak. Oh beda berarti, bukan hamba ya? Murid pengikut. Pengikut bukan Kristus Pak. Bukan hambanya Yesus berarti ya? Bisa dikatakan begitu kan gini, Yesus itu ya, dia sebentar. Kamu nggak usah mengatur. Ini dibaca, baca nih. Ini. Di Quranmu bilangnya apa? Baca. Iya. Wa yakum ahlul injili bima anjalallahu fihi wa malam yahkum bima anjalallahu faulaika humul fasikun. Baca. Terus, ini ya. Kenapa? Jadi fasikun loh Pak ya. Nah kamu baca. Kok terus kamu baca gimana? Terjemahannya gimana? Terjemahannya. Iya kenapa? Ini kan terjemahannya baca. Oke, saya ikutin. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara untuk apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, berarti Anda orang fasik. Orang fasik. Jangan GR dulu dong. Kamu yang terlalu GR ngomongin Injil, katanya Injil untuk bangsa Israel doang. Kenapa ini sampai ke bangsa Arab ini? Siapa istrinya Muhammad agamanya apa? Istrinya Muhammad agamanya apa? Saya jelasin. Memang Allah itu menurunkan berbagai macam kitab untuk nabi-nabinya. Ada Taurat, ada Injil. Ketika Injil diturunkan sebelum Al-Quran sempurna, orang masih diperbolehkan untuk mempercayai Injil. Tapi ketika Injil udah diubah-ubah,
Al-Quran sudah sempurna, ya, sudah nggak ada kewajiban lagi untuk percaya kepada Injil. Sempurna. Gimana? Kalau sempurna itu nggak butuh hadis. Bentar, Pak Irip, kita. Pak Irip, mau saya jelasin tentang hadis nggak? Kita santai aja dulu, sebentar, Pak. Ini menurut kamu nih Allah hilaf menulis ini? Sempurna, Pak. Enggak. Kalau begitu kan hendaklah pengikut Injil harus memutuskan perkara ini, berlaku nggak sampai sekarang? Kenapa? Berlaku nggak sampai sekarang nih ayat ini? Nah, Anda harus lihat ayat yang lain. Oke. Di atasnya baca, Pak. Di atasnya baca, Pak. Silakan baca ya. Ya ini kan ada, Pak. Coba Bapak sendiri baca, nanti dikira saya ngurang-ngurangin. Oke, dan kami turunkan jejak mereka. Salah. Terjemahnya salah. Bukan kami turunkan, coba baca dan yang kami baik-baik. teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di sini nggak disebutkan Quran ya, Pak ya. Di sini harus membenarkan kitab terdahulu ya. Kita terdahulu dibenarkan kan. Nah, berarti itu hilang lagi nih. Di sini Allahmu ini sebenarnya maha budak apa maha tuli apa bukan? Anda jangan terlalu GR bahwa yang disebut itu adalah Bible. Masalahnya di sini. Oke. Anda tuh terlalu GR dari tadi terlalu GR menganggap ketika Yesus ngomong kamu pengikut Yesus dianggap. Oke, bukan Bible ya, bukan Bible. Tadi Bapak kok nyomot-nyomot ya ayat kita tadi kenapa? Jadi gini, saya jelasin. Jadi gini. Jadi menurut udelmu ya Pak Hasan ya, luar biasa. Ya pemirsa teman-teman semuanya. Inilah kelakuannya para kadrun. Minum dulu. Kelakuannya para kadrun ya. Gak usah kepanasan. Tadi bilang setiap kali ditanya Taurat dan Injilnya di mana, ya tapi bukan Bible, tapi tadi suruh nge-share perjanjian baru ya, terjemahan baru, terjemahan lama ya. Masalahnya Mbak Fatimah, masalahnya Allah tidak bisa menjaga Taurat dan Injil, makanya Taurat dan Injil itu diubah-ubah. Katanya Allah menjaga, kok diubah-ubah? Yang dijaga cuma Al-Quran. Katanya menjaga, membenarkan kok kitabnya diubah-ubah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya ada orang menjaga Alkitab Taurat? Pak Hasan, halo. Iya, saya dengar ya. Ini Pak Hasan ini ketika ngomong ini di abad berapa sih Pak ini? Waktu Allahmu ngomong ini di abad berapa? Ya, ketika wahyu turun lah. Iya, saya tanya di abad berapa Pak? Di abad berapa? Wahyu turun berapa? Sekitar 0 sampai 50 Hijriah. Oh oke. Berarti tepatnya 600 tahun lah sekitar itu ya. Tapi Qurannya belum jadi ya. Ini baru turun ya. Terus menurut Bapak, terus tiba-tiba Taurat dan Zabur yang dibenarkan Allah ini ya kapan ini hilangnya? Kapan hilangnya? Saya nggak bisa jawab itu memang karena bukan ahli sejarah saya. Oh, kalau begitu Bapak dari tadi gagal. Bapak gagal ngomong saya membuktikan terjemahan lama dan terjemahan baru aja udah sangat kelihatan. Quranmu saja membuktikan Allahmu aja maha buta begitu, bagaimana dong Pak? Jadi gimana? Mau beralih lagi ke semua bangsa menurutku? Ini belum kelar ini. Loh, tadi yang itu belum kelar juga. Ini belum kelar ini Allahmu di abad 7 mengatakan, Pak Hasan, Allahmu di abad 7 ini masih sempat membenarkan. Berarti di abad 7 itu masih ada dong kitabnya, ya kan? Enggak tahu. Ya enggak. Saya karena bukan ahli sejarah. Logikamu ini bukan sejarah. Logika. Ini Quran ini berarti harus pakai ahli sejarah. Katanya ahli. Quran ini harus pakai ahli sejarah. Kalau pakai logika, ya Anda benar. Ya, pada saat itu masih ada, masih ada pengikut Yesus yang benar-benar menegakkan tauhid. Pengikut Yesus siapa ya kira-kira? Murid Yesus kan udah nggak ada Pak, di abad 7 udah meninggal semua Pak. Loh, kan masih ada sampai sekarang itu Unitarian. Tahun masih hidup. Enggak. Sebentar, murid Yesus ini sudah nggak ada Pak di abad 7 Pak. Ini siapa ya? Kira-kira yang bisa megang kitab ini siapa ya? Berarti kitab Injil ini bukan cuma satu ini, berarti lebih dari satu ini pasti. Betul, lebih dari satu. Lalu tiba-tiba hilang semua dengan bersamaan. Ya, logika Bapak. Kok hilang bersamaan? Gimana?
yang dikanonisasi itu kan cuma sebagian aja. Kenapa kok ini Bapak ini ngomongnya dasarnya dari mana sih, saya bingung. Nih, Bapak ini ngomongnya dasarnya di mana? Bilang kanonisasi itu. Sebentar Pak Irip, satu-satu yang ngomong dulu ya, Pak Irip ya. Saya hanya heran aja sama orang-orang kader ini, mulutnya ini luar biasa ngelucu tapi merasa sok pinter gitu loh. Saya tanya, di sini nih katanya yang kamu bilang masih memelihara Injil di masa ini. Siapa? Kamu bilang murid Yesus. Murid Yesus di abad 7 ini sudah tidak ada, Pak. Sudah meninggal semua mereka. Pengikut Yesus yang masih murni, yang masih siapa? Pengikut Yesus ini siapa? Menurut Anda coba jawab. Ya, ini bukan Hawariun kan? Hawarian bukan? Oh, udah nggak ada. Hawarian udah nggak ada kan? Berarti siapa dong ya yang meneruskan, yang masih memegang kitab Injil yang masih murni, siapa dong? Mereka itu yang menjalankan perintah Yesus. Karena perintah Yesus nggak ada. Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Mana ayatnya? Sebentar Pak, nggak usah lari jauh. Saya nggak lari. Tadi kalau kita Kristen ada disebutkan ayat Alfa dan Omega aja Bapak. Lompat kiri, lompat kanan. Kok lompat? Tadi ditanya yang mana yang masih memegang. Coba, ini permasalahkan dulu Allahmu ini. Allahmu ini begitu luar biasa ini. Muridnya ya tadi bilang, hendaklah pengikut Injil ini memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, ya kan? Ini berarti pengikut Injil di masanya Muhammad masih ada toh? Ya kan? Dia harus memutuskan perkara loh. Ya kan? Kok tiba-tiba ini bisa dibilang katanya dirubah. Ini berarti kitabnya sebenarnya menurut Bapak ini hilang dengan seksama, dengan bebarengan apa bagaimana menurut logika? Enggak lah. Oh enggak, berarti enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Bapak mungkin enggak? Jangan bilang berjalannya waktu. Ini masalahnya ini pada abad loh. Ini Allahmu membenarkan kok. Tiba-tiba kamu menuduh. Kamu ketawa bodoh ya? Kamu ketawa malu apa bagaimana? Mohon maaf. Saya ketawa itu bukan mentertawakan Anda, tapi benar-benar alibi Anda itu men-trigger saraf ketawa saya gitu. Loh, justru orang melihat beda Pak, melihat kamu itu yang lucu. Coba Pak Rantai Perak, coba bicara dulu Pak Rantai Perak, coba ini. Oh ya, begini ya, kan yang dipermasalahkan kitab kan, itu kan Al-Quran yang Ibu bilang tadi abad ke-7 sebenarnya abad ke-8 itu. Abad ke-8 itu masih dikatakan seperti itu kan. Yang jadi masalah berarti abad ke-8 ditarik kemari ya. Perubahan itu terjadi berarti ditarik kemari. Padahal kitab yang ada pada kita sekarang itu kitab dari memang ajaran dari awal gereja. Yaitu dari para murid Yesus, para bapak-bapak apostol, bapak-bapak gereja. Itu kitab yang ada pada kita sekarang. Jadi yang jadi masalah di pembicaraan sini bukan dari kita, tetapi dari yang mengklaim bahwa ini yang dirubah-rubah. Dasar ini dia harus menunjukkan bukti ini di sini. Di sini dalam hal ini Bapak Hasan yang harus membawa bukti sini Bapak Hasan. Begini Pak Hasan, saya bilang ya, berarti kalau Bapak Hasan tetap bertahan di statement Bapak Hasan seperti ini, berarti bahwa sama saja Pak Hasan sudah mengatakan Allah SWT itu pembohong. Itu sama Pak, karena Allah SWT itu bilang kan memutuskan perkara menurut Injil. Kenapa hari ini itu kan ditulis abad ke-8, masih diakui itu abad ke-8 benar kan? Kenapa di abad sekarang ini Bapak bilang itu tidak benar? Kalau saya tanya Bapak, mana yang benar, Bapak atau Allah SWT? Kalau saya jawab berubahnya sejalan waktu, bukan, kok pada Bapak jawab. Mau. Saya tadi bisa buktikan kok bahwa dari terjemahan lama ke terjemahan baru aja udah berubah. Itu tidak masalah itu bukan bukti Pak. Bapak tidak membawa bukti Pak. Karena yang Bapak bicarakan terjemahan Pak. Yang Bapak bicarakan Pak, coba dengar, jangan seperti anak kecil Pak. Begini Pak, yang Bapak bicarakan soal terjemahan kan, itu terjemahan kan ada perubahan. Al-Quran Pak, tahun ini ada perubahan pun. Terjemahan. Buktinya mana? Bisa nggak membuktikan kayak saya tadi? Terjemahan lama dan terjemahan baru. Mana perubahannya mana?
Iya, Al-Quran, masa Bapak tidak tahu bahwa kita bawa sendiri Al-Quran itu, Al-Quran itu di terjemahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu nggak kosakata dari bahasa Arab? Ya silakan kalau Anda tahu, sebutin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Apa Pak? Bismi. Itu artinya apa Pak? Bismi. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Lalu kenapa terjemahnya bisa dengan menyebut? Kenapa? Bisa dengan menyebut. Apa bedanya? Dengan nama, dengan menyebut ya beda dong Pak. Oh, beda. Kalau tadi ada masalah itu buktinya, babi, Bapak masalah babi hutan tetap aja babi Pak. Nah ini masalahnya dengan menyebut. Menyebutnya apa? Sekarang buktinya banyak umat Kristen yang makan tadi babi. Bilang itu memperkarakan tentang masalah perubahan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim saja sudah beda terjemahannya. Bukan nama Allah dan dengan menyebut nama Allah apa bedanya coba? Dengan nama. Dengan menyebut kan beda itu. Nah berarti Bapak ini dipesetkan dong. Kalau umat Kristen makan babi, tidak makan daging babi, Bapak keberatan? Oh enggak, itu enggak. Umat Kristen makan daging babi, Bapak keberatan? Oh tidak sama sekali. Itu iman Anda. Daging babi. Seluruh manusia di dunia makan, Bapak. Pak Hasan, mau babi hutan kayak babi kota kayak. Harganya naik. Kalau kami rugi. Ya, bebas. Anda makan babi, makan anjing, itu bebas. Bapak Hasan jangan. Bapak dengar dulu. Yang kami semua Bapak jangan makan, karena pasti harga babi akan naik. Kami akan rugi. Kami rugi kalau harga babi naik karena Bapak juga ikut makan, makanya Bapak jangan makan, biar kami aja. Ya, saya di sini tidak memaksa keimanan ya, tapi kita berdiskusi secara berdasarkan dalil. Untuk Al-Quran ini sudah selesai. Anda terima, nggak percaya, ya terserah. Saya nggak memaksa. Tapi Anda terima, sebentar. Anda terima, nggak terima gimana? Ini masalahnya Allahmu saja membenarkan Pak kitab terdahulu. Iya, pada saat itu ketika masih ada orang-orang yang memegang teguh ajaran Yesus. Menurut Bapak ngomong hilang ini gimana nih ceritanya? Udah nggak laku gitu gimana? Sejalan dengan berjalannya waktu. Menurut Bapak hilang atau dirubah? Hilang atau dirubah? Dirubah. Berarti kalau bisa ngomong dirubah, berarti tahu dong yang mana yang nggak dirubah. Ya, tadi udah saya dirubah dan yang nggak dirubah. Mana dasarnya mana? Kalau misalnya Bapak menuduh itu yang dirubah, Bapak harus menunjukkan asli supaya kita bisa membandingkan. Supaya bisa membandingkan ini loh, ini yang asli begini, yang palsu begini. Nah, jangan bilang setiap kali yang tidak sesuai udelmu. Oh, nggak bisa begitu loh, nggak perlu gimana. Yang saya buktikan bahwa ada perubahan, nggak perlu yang asli. Anda bisa tahu itu dirubah itu dari mana kalau nggak ada original teksnya, Pak. Terjemahan lama dan terjemahan baru aja beda udah. Loh. Itu jelas berubah. Masalah terjemahan itu nggak masalah, Pak. Anda mau berpatokan mana? Mau berpatokan terjemahan yang lama atau perjanjian baru? Boleh. Nggak masalah. Ya terserah Anda. Sekarang ayo semua bangsa murid tuh. Berani nggak balik lagi ke sana? Boleh. Kenapa? Iya, kenapa Anda takut? Tampilkan ayatnya. Sebentar. Pak Hasan, sebentar. Pak Hasan sibuk masuk untuk berusaha membuktikan Alkitab yang sudah dirubah dari kata babi ke babi hutan. Yang sebenarnya tidak prinsipil sama sekali dengan bahasa babi. Ya, babi semua pastinya di hutan awalnya, baru ada babi kota. Tapi itu yang Anda berusaha membuktikan bahwa kitab sudah dirubah. Saya pikir ada perintah-perintah yang prinsipil yang telah dirubah ya. Mungkin kita akan, hari ini mendapat ilmu baru dari Pak Hasan. Ternyata bahasa babi dan babi hutan. Saya pikir tadi saya sudah jelaskan. Kali babi berubah menjadi onta. Wah itu fatal. Itu sudah dua jenis hewan yang berbeda. Alfa dan Omega. Anda berusaha membuktikan kata hutan. Ini yang Anda jungkir balik. Petiknya udah kelihatan hutan saja Anda belepotan untuk membuktikan. Bukan alif dan ya-nya. Aduh, kok tuh lalit. Kalau boleh saya anjurkan ini Pak Hasan ini makan aja, babi aja biar otaknya terbuka. Lihat itu daerah-daerah kapur itu. Lihat tuh daerah-daerah kapur itu otaknya nih. Otaknya terbuka semua pintar-pintar mereka. Berani nggak ini? Lihat itu lihat itu Arsan itu cuma perang-perang aja. Pak Irip sebentar Pak Irip. Biar terbuka otaknya. Maksud saya biar terbuka otaknya. Kayak orang-orang kafir itu. Lihat Eropa sana, luar Cina itu. Karena ini. Muslim. Beraninya cuma enggak.
Itu kenyataan. Kalau Arab sana itu kan perang aja, saling perang aja mereka itu kerjanya cuma saling perang aja. Sebenarnya pernyataan dari Bapak Hasan itu bertentangan dengan pernyataan Quran. Satu-satu Pak. Sebentar Pak, lantai berak sebentar. Pak terang kebenaran sudah selesai belum? Setelah selesai enggak, saya cuma sarankan kepada Pak Hasan, Bu, biar ini saya sarankan makan babi supaya biar terbuka otaknya. Lihat itu daerah-daerah kafir itu pintar-pintar itu penemu-penemu Arab apa yang ditemukan, cuma obat kuat sama ini pembesar itu aja. Nah, jadi saya sarankan supaya ini makan babi. Saya cuma tanya. Enak itu babi itu, makan aja itu enak itu, supaya otaknya dilarang. Tapi jangan otaknya ini kayak mabuk kencing unta. Oke, Pak Trambulan, makasih Pak ya. Sebentar ya Pak, gantian ya sebentar ya. Samit sebentar. Oke. Siapa namanya si saudara Hasan ini ya menggugat masalah tentang babi hutan dan babi kota. Saya kasih tahu Pak Hasan ya. Di dalam imamat itu bicara tentang makanan haram saja, itu bukan cuma babi tapi onta. Kenapa Muhammad justru onta malah jadi makanan favorit? Itu kenapa Pak? Loh, karena Islam itu tidak merujuk pada kitab yang telah diubah-ubah itu. Ngapain juga? Anda ini ngawur ya. Ini kan bicara tentang masalah makanan haram. Kalau diharamkan onta baru. Bagaimana enggak dirubah-rubah itu berapa versi sekarang? Begini itu banyak versi sekarang. Tanya Bu Fatimah sama itu dibuka sekarang itu banyak versi itu Pak. Siapa nih yang mau tanya siapa nih? Sebentar gantian dulu ya Pak, terang kebenaran sebentar. Pak Nabi Jin silakan. Pak Hasan, kata Pak Hasan tadi boleh Bu Fatimah cuma saya 2 kata saja, tapi saya begitu sama Pak Hasan. Pak Hasan tadi bilang itu babi itu semua Kristen makan memang. Tapi sekarang Pak Hasan kita buka surah Al-Baqarah 173. Buka dulu Pak Bu Fatimah. Ya, oke. Bentar ya. Biar tahu Pak Hasan bagaimana. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173 ya? Iya. Biar paham Pak Hasan bagaimana babi itu boleh dimakan. Ini maksudnya dalam kondisi darurat ya? Boleh. Iya, makanya Pak Hasan setahu saya Islam juga ada banyak makan babi tahu, mengikuti surat itu. Darurat Pak. Ini darurat kan kalau orang segala sesuatu kalau semuanya darurat mah repot ini. Kalau nggak makan mati, ada babi dimakan. Berarti orang yang makan babi apa semuanya nggak ini ya? Ya masih loading Pak, sebentar ya, loading. Oke. Nanti saya buka tentang Al-Quran mereka pada waktu Muhammad bertanya kepada muridnya. Kalau memang Israel tadi gimana Israel? Ini nggak berani dilanjut nih. Iya, nanti baru tahu nanti bahas biar tahu apa. Tadi kau kabur ke sini, kita ngikutin ke sini, kau mau balik ke sono lagi, gimana sih? Yang ikut ke situ siapa? Ayo, Matius 28:19. Ayat berapa Pak? 173, Al-Baqarah 173. Aduh, ini ayatnya ini banget ya. Di atas. Baca. Atas saja ada scroll langsung ayat. Soalnya nggak nyampe tadi di situ tuh. 173 ya Pak? Oh masih jauh ini. Dibilangin di atas. Ya tunggu Pak Hasan, dari jelas. 173. Yang Israel gimana Bu? Mau berani dilanjut nggak? Yesus hanya untuk umat Israel. Lah, tadi udah diginiin, kamu mau lari ke situ lagi. Ngapain kamu loncat balik lagi? Itu udah lewat, Pak. Kamu kenapa? Takut Quran dibahas apa gimana? Quran dibahas. Boleh baca. Biar jelas baca. Itu nggak berani nih. Iya, biar sesi Al-Quran sudah tadi. Ayo, kita lagi. Kok ketakutan ini?
Ya. Sudah sampai kah? Ya, ini. Baca dulu 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah masih. Jadi maksudnya kalau misalnya makannya porsinya sepiring, nggak boleh 2 piring gitu ya maksudnya. Bahasa ketahuan. Itu. Ini Allah memang maha nggak jelas ini. Tetapi barang siapa terpaksa, baca dong itu. Makanya kami menyebut Anda umat terjemahan. Karena terjemahan aja nggak lengkap bacanya. Iya, kan di bawahnya dijelaskan pahasan. Bagaimana? Terpaksa itu apa, Bu? Kalau nggak makan pahasannya. Loh, Pak, Pak Hasan, saya beli babi terpaksa karena saya kepengen, Pak. Gimana? Ya, baca lagi deh. Bukan Sudah, karena menginginkannya. Boleh. Baca dong. Bukan karena boleh nanya, Bu? Sama si Hasan ini. Tidak pula melampaui batas ya. Tetapi barang siapa terpaksa. Aduh, Saya terpaksa, Pak. Saya terpaksa, Pak. Terpaksa karena kepingin ya. Iya, terpaksa karena kepingin. Gimana dong? Ya nggak masuk ayat ini dong. Kan udah ada. Tapi saya nggak melampaui batas, Pak Hasan. Saya nggak melampaui batas. Saya cuma makan yang seporsinya yang Allah mau itu cuma sepiring, Pak. Gimana, Pak? Yang namanya terpaksa itu kalau nggak makan dia mati. Bukan karena menginginkannya, baca dong. Dosa ini dilihat banyak orang kok kayak gini sih kualitasnya. Pembohong, Pak. Bu Fatimah. Pahasan. Izin bangsa Israel pahasan di padang gurun. Israel. Itu enggak mati kelaparan. Bangsa Israel di padang gurun itu tidak mati kelaparan. Jadi bagaimana kalau kita tidak di padang gurun tapi Allah SWT membiarkan umatnya mati kelaparan, jadi harus makan babi. Udah, apa nih maksudnya? Gimana? Bu Fatimah buka Alkitab, kitab Ubay lagi. Iya, tahu. Gimana? Tahu kalau memang betul-betul Quran yang ini gimana nih? Soal daging ini gimana? Soal daging udah deal belum? Udah fix belum? Saya jelasin ya, udah. Saya jelasin. Boleh jelasin. Halo, salam. Salam Ibu Fatimah. Boleh, Ma. Enggak, ini maksudnya kenapa sih definisi haram halal itu kenapa ya? Definisi Pak Hasan. Definisi haram dan halal itu apa sih maksudnya? Definisi masalah halal dan haram ini. Gak usah lari. Babi itu diharamkan. Tapi ketika terpaksa, keadaan terpaksa itu artinya darurat. Kalau tidak makan itu, dia akan mati. Definisi haram dan halal itu apa, Pak? Definisi haram dan halal itu apa, Pak? Definisinya? Kalau misalnya dimakan orangnya masuk neraka gitu, Pak. Orangnya kalau makan masuk neraka gitu. Nah ini nggak apa-apa gitu loh dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Bukan. Makanya saya tanya, definisi haram dan halal itu apa? Halal itu hal-hal yang diperbolehkan. Haram itu hal-hal yang dilarang. Yang dilarang, tapi dalam kondisi ada keringanan, disinilah Allah memberikan keringanan pada makhluknya. Enggak, sekarang gini aja, Pak. Kalau orang gini aja, Pak. Pak, kenapa kalau sekarang orang makan babi, Pak? Pak, seandainya nih ya, orang makan babi emang di sini dosa ya, Pak? Yang bahas yang mana nih? Terpaksa apa enggak? Enggak, walaupun enggak terpaksa, dia makan babi tetap dosa, Pak. Dosa lah. Oh, tapi tetap makan. Ini definisi halal haramnya gimana? Masalahnya kenapa sih babi terus diharamkan? Kenapa? Lah, ya nggak tahu kalau itu. Tanyakan aja kenapa juga di kitab Anda diharamkan tapi Anda makan. Oh, itu dalam perjanjian lama, Pak. Itu bukan cuma hanya babi, Pak. Bukan cuma hanya babi, tapi onta yang jadi masalah. Iya, masalahnya banyak. Sama Muhammad, kenapa onta dihalalkan? Jangan mentang-mentang itu favoritnya Muhammad, segala sesuatu semua yang haram dihalalkan. Babu pun dihalalkan. Yang jadi masalah itu umat Kristen di kitabnya dilarang tapi tetap dimakan. Mana, Pak? Ayatnya dilarang. Mana? Imamat. Oh ya, oke. Kita lihat imamat ya sebentar ya. Seharusnya kalau memang babi itu diharamkan ya Mbak Fatimah. Kalau memang babi itu diharamkan dalam kondisi apapun tidak boleh kamu makan. Kalau memang betul-betul haram. Karena ini menyangkut
surga. Itu menyangkut larangan. Pak, itu dilarang. Di sinilah. Memang betul. Di sini. Dan kondisi disinilah maha pengasihnya Allah. Mati juga enggak apa-apa. Itu baru benar. Enggak apa-apa. Nah, kenapa bisa lebih baik mati situ, mati kuda? Kalau bukan haram, tapi itu boleh. Ya. Sebentar. Sebentar, jangan ribut. Tapi mati sebentar, jangan ribut. Sebentar, Pak. Yang lain tenang, menjaga perintah Allah. Oke. Kata-kata Pak Hasan tadi, mana nih larangan masalah makanan haram dan halal gitu ya? Katanya di kitab kita. Coba Pak Hasan dibaca, Pak. Silakanlah baca, suara saya habis. Alah. Masalah habis gimana sih? Ini kan disebutnya apa nih? Suara ini saya apa nih, Pak? habis. Nah, daripada teriak-teriak begitu baca nih coba. Biar kamu baca sendiri biar afdol gitu. Silakan baca. Bu Fatimah dia makan tapi tak bagi tahu sama orang umatnya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta karena memang memamah biak ya. Tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu loh. Yang jadi masalah kamu memprotes, kamu ini agamamu sendiri juga mengajarkan babi itu haram kok kamu makan. Nah saya balikin, kenapa Muhammad ini jadi favorit nih onta? Nah, karena tidak ada larangan di Al-Quran. Ini kan Bible. Minum air kencing unta ini. Ini Hasan ini udah minum air kencing unta ini. Otak air kencing unta begitu. Kencing unta boleh. Nabimu ngapain sih campur? Sebentar Pak Irip. Ada yang ngomong bahasa rohnya udah keluar nih. Ayo. Udah kesurupan roh sebentar Pak Irip. Diam dulu ya Pak Irip ya. Sebentar dulu ya Pak Irip. Saya kasih tahu Pak Hasan. Lucunya ini bertanding. Hasan diam dulu Hasan diam. Jangan banyak ketawa, kamu kayak ketawa bodoh gitu sih. Tapi memang lucu. Ya ini lucunya begini nih, lucunya ya. Katanya Nabi ini mengait-ngaitkan hukum Taurat ya, tadi disebutkan tadi ya. Jadi katanya dia membenarkan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Tadi bilang membahas tentang makanan haram ya. Kan ajaran kamu sendiri yang mengatakan itu haram, babi itu. Kenapa kamu makan? Nah, sekarang saya buktiin. Dan kenapa Muhammad malah justru memfavoritkan unta? Dan itu kan katanya nggak tercatat di dalam Quran. Yang jadi masalah berarti nabimu itu nabi palsu. Ya terserah, itu Anda. Loh, berarti kamu jangan mempercayai nabi palsu yang membicarakan tentang bahasa Israel. Itu kan begini, Bu Fatimah, dengar dulu Pak Hasan. Sebentar. Ini yang Israel, berani nggak? Kemarin dia dicontohin. Sebentar. Ini ceritanya nih, apa namanya nih? Orang Islam. Orang Islam yang katanya menyempurnakan kitab terdahulu ini berarti bohong ya, teman-teman mualaf. Kalian balik lagi aja deh. Kalian dibodohi sama Muhammad. Astaga Tuhan Yesus. Nih, ternyata katanya unta halal, saudara. Padahal di sini haram. Kalian yang mualaf coba balik lagi. Bu Fatimah, gimana kira ada topik menarik nih? Siapa yang sebenarnya palsu? Nabi Muhammad atau Rasul Paulus? Berani nggak? Oh berani, bisa. Berani saya. Berani banget, Gimana? Kapan kamu bisa? Berani banget. Berani ya? Oke. Kapan? Kok masa palsu? Yang namanya Rasul itu orang Israel, Paulus orang Israel, kok gimana palsu? Nah, kamu nggak percaya Paulus, tapi percaya Muhammad, itu artinya otakmu disedeng ini berarti. udah mulai kemasukan Roh Kudus nih bahasanya. Paulus bukan pedofil Pak. Ini ada pencuri celana dalam merah. Umat Kristen. Ini Nabi Jin Pak Hasan. Umat Kristen. Umat pedofil. Di surah Al-Alaq bisa jawab, bisa surah Al-Alaq Nabi Jin bertanya. Di surah Al-Alaq mengatakan Allah menciptakan manusia segumpal darah. Ya, Wahyu ya. Coba baca surat Al-Sada, mengatakan di situ Allah menciptakan manusia dari tanah. Di surah Al-Alaq di bawah dulu ya. Hasan di bawah dulu, kamu cuma ketawa-ketawa doang soalnya. Ini supaya semua tahu ya, para mualaf ini ya. Tadi kan kita bisa melihat ya, apa yang dia ini gugat itu kita sendiri kita ikut, ya kan? Ini sendiri kita ikut gitu ya. Tapi ternyata ini kena skakmat nih.
Muhammad ternyata justru malah memfavoritkan unta. Ini dia bilang tadi itu kan nggak tercatat di dalam Al-Quran loh. Kalau begitu bicara tentang hukum Taurat yang katanya disempurnakan oleh Muhammad ini yang mana? Kan gitu. Nah, jadi para mu'alaf, sadarlah kalian dan kembalilah kepada jalan yang benar. Dikarenakan ternyata ini telah dibuktikan Muhammad telah melanggar. Ada yang tahu nggak di Alkitab ayatnya mengatakan satu pelanggaran itu sudah melanggar semuanya, itu ada, ingat nggak ayat di mana, teman-teman? Tidak ada, karena Yesus mengatakan kalau keluar dari kalau masuk dari mulut dibuat di jambang, kalau keluar dari hati itu najis, keluar dari hati mengucapkan mulut itu najis. Kan Yesus sudah menggenapi segalanya itu. Begitu. Ini makanya Bu Fatima biar jelas nanti bahasan. Buka coba ketik dulu Ubay bin Ka'ab, kitab Ubay bin Ka'ab. Akan Muhammad bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Oh, di hadis ya, Pak? Hadis itu, ya? pertama penerima wahyu kan dia orang yang menulis. Kalau memang betul dari Allah itu, kenapa dia bertanya kepada rasulnya, prajuritnya? Masalahnya Hasan sendiri nggak punya hadis, Pak. Tak ada. Ketik ya, U B A Y. Pertama Ubay bin. Bapak share screen aja, Pak. Share screen aja, Bapak. Kalau Bapak ada. Ada di share screen aja. Begini, karena saya handphone. Oke, ini handphone saya punya. Nanti hilang saya. Handphone ya. Sebutkan saja, Pak. Sebutkan dari mana dalilnya itu, di hadis mana gitu aja, Pak. Begini cerita penulisan wahyu itu mereka sudah pisahkan itu, mengatakan karena Muhammad ragu-ragu makanya dipanggilnya itu Ubay bin. Dia bertanya kepada Ubay bin, kitab apa atau ayat apa kita agung. Begini ya suaranya Muhammad. Kitab apa yang kita atau ayat apa yang kita agung? Jawab itu Ubay. Dia mengatakan di situ Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Bukan dia mengatakan di situ Allah dengan Muhammad, bukan Rasulnya. Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Kan dua kali bertanya itu. Itu kan ada begitu. Kaca tuh. Itu belok kiri. Oh, kiri. Kiri lagi itu lurus aja kan. Muter ya. Ini siapa ya yang ngobrol sendiri nih? Christian Solder, mic-nya di mute dulu. Bu Fatima, boleh izin nggak, Bu? Saya mau mau saya paparkan dikit ke si Hasan ini ya, yang tukang comot-comot ini dengan ngaku standar gandanya dia. Ketika dia ngambil ayat ini, dia dengan bebas mengeksplorasi dengan tujuan untuk mengolok-olok kita ya. Coba Bu, buka At-Taubah 29, Bu. Oke, sebentar ya. Sambil nyari, saya pengen bilang hati-hati kalian apa? Marah atau berkata yang tidak baik akan dipantau. Shalom. At-Taubah ya, Pak? Ya, betul. At-Taubah 29. Oh, 29. Ntar saya screen dulu. Ya, gimana Pak? Ya, ini kan bukan yang ini Bu, bukan yang ini Bu. Abang orang ini ya? Sorry. At-Taubah ya? Salah ini. Hari ini soalnya loading terus gini nih Pak, sebentar ya, agak lama ya. Aduh. Ini sinyal susah banget ini. Kalau dibacakan saja nggak bisa ya Pak? Ini loading terus. Bisa. Ini sambil saya bacakan ya. Ya. Ini At-Taubah berapa tadi? At-Taubah berapa? 29.
Ini Pak. Ya, saya baca ya Bu ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang dalam keadaan tunduk. Nah, ini kalau kita lihat dari ayat sepotong ini salah satu ayat yang digemari oleh kaum-kaum radikal dan teroris untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka. Nah, namun ketika terjadi terorisme dan mereka menggunakan ayat ini, tentunya ada klarifikasi dari pihak Muslim, benar Bu? Dalam ayat Quran harus melihat asbabun nuzul. Nah, saya lihat nih orang-orang seperti Hasan dan pendakwa-pendakwa Islam, mereka tuh selalu mempunyai argumen seperti ini. Nah, harusnya mereka juga paham dalam mengimani ataupun mengartikan dalam Matius 19 ayat 28 ini Yesus sedang mengajarkan kepada bangsa Israel dan murid-muridnya. Masa iya pada saat mau mengerjakan bangsa Israel dia juga bilang akan menghakimi bangsa-bangsa yang lain? Ingat loh, Tuhan Yesus itu baru menyuruh murid-muridnya untuk pergi untuk mengabarkan Injil ke bangsa lain itu setelah kejadian ini. Jadi itu maksud saya Bu, untuk orang-orang seperti ini, si Hasan ini, mereka ini memang kan orang-orang dengan pikiran sesat ya. Mereka hanya ngambil sepotong dengan argumen bahwa Bible itu sudah korup, sudah dicampur tangankan oleh tangan sehingga itu tidak murni. Padahal dia sendiri menggunakan dalil dari Bible tanpa melihat konteks. Giliran ayat suci mereka di review, dibahas, mereka harus bilang harus menggunakan asbabun nuzul. Makanya ini saya bilang ini orang sehat atau enggak cara berpikirnya? Pengecut Pak, pengecut. Mereka ini memang ya dasarnya memang kepalanya isinya itu cuma fitnah. Makanya cuma ngelantur. Hasan ini saya bela agama. Ini ayat ini pada saat zaman peperangan Rasulullah. Saya tahu benar ini ayat keluar pada saat itu. Jadi tidak relevan jika digunakan pada masa modern sekarang di mana khususnya negara Indonesia yang sudah bersatu dengan keragaman ini tidak relevan lagi. Nah, cuman kalau ada orang usil kan bisa aja bilang nih ayatmu nyuruh begini. Nah, sekarang kamu sepakat nggak sama saya Hasan? Kamu jangan ngambil-ngambil secomot-secomot tapi tidak lihat konteksnya atau lihat asbabun nuzul ya. Gimana Hasan? Otaknya terbalik Hasan. Kamu kuliah di mana kamu? Aduh, lama sekali taruh di backstage. Karena kamu cuma ketawa-ketawa doang. Nah ini jangan sampai ketawa-ketawa doang ya. Jelasin. Oke. Ini jadi sebentar Bu Fatimah. Fatimah bisa saya bicara Bu. Waktu saya dong yang dikasihkan saya kok dicela lagi. Ya, sebentar Pak Hasan. Juga tadi ngerocos. Pak Hasan ini kalau masuk ya di Pak YM juga. Pak Hasan ini tidak tahu etika ya. Sambil ngomong tuh ketawa-ketawa, mentertawakan orang cara kamu tuh ya. Bukan Pak. Coba kamu tuh berdiskusi itu punya etika ya. Jangan selalu ketawa kamu. Kamu melecehkan orang kayak gitu ya. Oke, silakan. Oke. Sebentar. Oh, belum. Jawab dulu tegas dengan tegas Pak. Bapak setuju nggak kalau ayat ini hanya dipahami dengan sepotong ayat? Jawab dulu itu baru jelasin. Ayat ini adalah ayat peperangan, nggak bisa digunakan dalam suasana damai. Kamu ngomong doang berarti kalau begitu. Kamu gunain Matius ayat 28 itu juga begitu. Berarti otakmu kebalik. Otakmu itu kebalik. Otakmu itu otak orang sinting yang memang mau menjelek-jelekan agama orang lain. Kalau kamu mau berdebat yang relevan. Loh, makanya kita bahas Matius 28:19. Ini nggak berani buka Bu Fatimahnya. Itu jawab dulu. Berani lah. Kenapa nggak berani? Silakan. Kalau kamu setuju ini harus potong, berarti kamu teroris. Nah, loh, sebentar. Ini ayat perang, nggak boleh digunakan pada saat damai. Ya ini kan firman Allah. Iya dong dengan kita dong. Emang perangilah orang-orang yang tidak beriman. Stop Bu. Biar saya. Kenapa tadi kamu menggunakan ayat Matius ayat 28 tadi untuk menghakimi bahwa orang di luar bangsa lain tidak layak mendapatkan penghakiman dari Yesus Kristus? Dengan ayat sepotong itu, otakmu terbalik dari dengkul. Kamu orang Islam tapi ngerasa lebih pintar dari orang Kristen. Otakmu terbalik, otakmu sebesar biji kacang. Kerasukan Roh Kudus ini. Saya suka kalau gini. Ayo. Enggak. Kerasukan setan. Nabi mau mengaku kerasukan setan. Untuk menghadapi orang sepertimu, saya harus menggunakan gaya seperti Anda juga. Kalau saya sopan santun nggak ada gunanya. Iya.
Anda kan tadi membela dengan Matius 28:19. Saya minta ditampilkan Betul, Matius jawablah orang 28:19. bebal menurut kebebalannya. Nah, gitu dong, kok baru berani sekarang. Ayo cepat-cepat to the point, jangan muter-muter dulu, to the point aja deh. Ya, to the point. Jangan banyak Ini ngomong kamu ya. Ya, ada dua hal yang saya kritisi. Pengertian semua bangsa itu apa? Kamu kasih tahu aja. Sebentar, yang lain diam dulu. Biar aja dulu, coba seperti apa argumennya dia gimana? Coba, silakan. Semua bangsa karena itu dibaca aja. Karena kamu baca dulu siapa Kadrun Hasan. Kamu baca dulu. Bacalah, suara saya udah habis kalau buat baca. Nah, itu bisa bicara. Kenapa ya kamu kayak alergi takut gitu membaca ayat Alkitab? Oke, deh saya baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, poin saya di sini ada dua yang perlu dikritisi dan teman-teman Kristen harus bisa menjawab. Semua bangsa ini maksudnya jangan lari ke sini dulu, Hasan bodoh. Kau jelaskan dulu yang 19 ayat 28 itu. Tadi apa maksudmu kau buat itu sebagai dalil bahwa kita ini selain bangsa Israel tidak dihakimi. Kau jelasin itu dulu baru kita loncat ke situ. Kau jelasin dulu enggak. Biar ini 1928 dulu. 1928 dulu kau jelasin. Apa 19 Pak? 19 Pak, bukan 28. Dua itu pasal Matius 19 ayat 28. Kita layani dia, enggak apa-apa. Karena itu pergilah. Ya, ini konteksnya ini ya. Yesus mengutus para muridnya untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus kenapa? Oke, sekarang definisi maksud yang Anda ngerti, semua bangsa ini maksudnya mana? Semua bangsa seluruh dunia. Kalau menurut kamu dibilang semua bangsa, semua bangsa. Kamu ngerti nggak? Konteks semua bangsa di luar bangsa Israel. Semua bangsa. Semua bangsa di luar bangsa Israel. Ini disebut Israel nggak? Semua itu, Mbak Fatima, semua itu artinya tidak terkecuali. Semua artinya tidak terkecuali. Semuanya atau semua. Tidak ada terkecuali. Semua bangsa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu Yesus berharap semua bangsa dikata itu muridku. Lah sekarang teman-teman Kristen ini jadi murid atau jadi hambanya Yesus? Dari tadi udah nanya itu sudah saya jawab murid. Kalau mana ada murid menyembah gurunya. Hasan, kamu bodoh ya? Nah, ada murid menyembah gurunya. Sekarang ini tahun berapa Hasan Yesus bodoh? Yesus itu disebut guru. Sekarang tahun berapa Hasan bodoh? Itu ayat keluar tahun berapa? Maaf Pak, nggak usah pakai bahasanya yang nggak sopan, biasa aja Pak. Gini aja, ini dia ini kan anak kecil, dia ini kan anak-anak nih ya, orang yang cuma hanya ngotot ya kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ini bukan semua bangsa Israel muridku, enggak ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ini konteksnya, ini bicara semua bangsa. Paham ya, semua bangsa ya. Ada dasar ayatnya nggak Bu, bahwa semua bangsa itu seluruh bangsa dunia gitu? Loh, ini kamu bacanya gimana? Hasan, ada di Wahyu. Ada di Wahyu. Jangan banyak cincong kau Hasan. Gimana dalam Quran kau disuruh sunat? Jangan kau banyak cincong kau Hasan, ya. Ini kau banyak yang kepanasan ya? Kencing muntah makanya dingin. Itu ada yang mau kencing selama dulu. Ya, biar kencing muntah itu. Yang lain santai aja, santai gini. Santai aja, relax. Ini semua bangsa gimana? Semua bangsa ini gimana? Semua bangsa. Menurut definisi Alkitab, semua bangsa di sini adalah keturunan Yakub. Mau bukti? Lihat di Kejadian 48. Semua bangsa. Semua bangsa ini gimana? Semua bangsa ini gimana menurut kamu? Bangsa Israel doang. Kejadian itu perjanjian lama, Pak. Semua bangsa Israel. Bu, lihat sedikit Bu. Bu, kalau memang yang didefinisikan itu semua bangsa Israel, kenapa Thomas pergi ke India, yang lain pergi ke Eropa, ada yang pergi ke Ethiopia? Karena itu Thomas itu serigala berbulu domba. Aduh, inilah kamu sudah terekspos kebodohanmu. Thomas itu siapa sih? Thomas itu siapa? Paulus itu serigala berbulu domba. Kamu itu takiah saja Thomas itu bisanya. siapa Thomas? Paulus. Paulus. Paulus bukan pedofil, Pak. Sebentar. Yang lain santai. Paulus itu orang mana sih? Dia hidup di abad berapa?
Oh, hidup sejaman dengan Yesus. Oh gitu. Kenapa kamu bisa sebutkan dia bisa berbau apa namanya? Berbulu domba. Itu kamu tahu sejarahnya Paulus dari mana? Dari Bible bukan? Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, yang menghapus hukum Taurat itu tidak akan masuk kerajaan langit. Tapi Paulus malah menghapus. Tidak dihapus. Salah kamu nih. Jangan lari ke sana. Lalu kita tuntaskan ini bangsa, semua bangsa murid kita tuntaskan dulu. Nah kamu sendiri yang lari ke sini. Mau jawab jangan ke situ, jangan ke dulu. Aduh. Semua bangsa muridku. Sebentar. Ini pada kepanasan semua ini. Sebentar. Pak. Coba di-mute dulu ini Pak Hasan. Dia kalau bicara seperti kereta api. Betul Pak Hasan ya. Itu Quran kalian itu bukan dari Allah, dari Ubay bin Ka'ab dengan Mas'ud ya. Ceritanya ada itu bahasannya. Udah selesai. Giliran saya kapan ini ngomong? Enggak, gini deh Pak Hasan. Kamu ini kan cuma hanya ngoceh-ngoceh. Tuh kan Paulus itu dulu. Paulus itu meniadak apa tadi bilang? Menghapus gitu kan. Menghapus Taurat yang mana sih? Yang dihapus Paulus yang mana sih? Yang dihapus? Yang mana yang dihapus? Itu ada soal babi. Soal babi. Bukan, semua bangsa muridku dulu ini aja lah. Kita bahas ini dulu. Kan kamu sendiri tadi, kamu sendiri yang lari ke Paulus. Kita sih ngikutin kamu aja. Kasihan kamu ini. Masalahnya kamu sendiri yang sebut-sebut Paulus. Begini Bu Fatimah. Begini Bu Fatimah. Oke, sebentar dulu Pak. Yang lain, Pak Hasan. Cari Alkitab semua ada ayat. Sekarang kita cari dari mana asalnya Quran mereka. Ya. Sebentar. Yesus itu kan diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Lari lagi ke situ. Ayo. Aja Pak Hasan ini. Loh ini menjelaskan semua bangsa muridku. Kami sangat ngerti sekali Hasan. Sekarang buka Kejadian 48 ayat 3 dan ayat 4. Ini kamu mau lari kemana? Mau lari kemana lagi? Saya mau jelaskan definisi semua bangsa. Enggak. Jadikanlah semua bangsa, pengertian semua bangsa ini apa? Buka di Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Kejadian 48 gimana? Nggak relevan itu Bu, nggak relevan. Nggak relevan. Kacau banget sih kamu ini. Nggak relevan. Ini perjanjian baru, nih ya ceritanya ini kan perintah Yesus. Perintah Yesus ya. Perintah Yesus ya kan ya. Kamu balik lagi ke perjanjian lama. Maksudnya mau buka imamat lagi. Kalau saya buka imamat lagi, kamu nanti meronta-ronta lagi. Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Gini Bu, kita nggak boleh kasih panggung ke dia ini, karena gini. Iya, ini ada kasihan banget ya dari tadi. Tidak relevan. Tadi lari ke Paulus. Tadi lari ke Paulus. Pada saat zaman perjanjian baru ini ditulis, dia mencoba-coba ayat sesuai dengan kemauannya dia. Ya, di situ ayat yang dia anggap sesuai, dia akan minta untuk diambil, diangkat. Ya, makanya izinkan saya Pak. Disampaikan, ya, Pak Irip, sebentar Pak Irip. Ya, pada saat zaman ini. Dikasih itu dia lompat lagi. Ya, Pak Irip, sebentar Pak Irip, biar jelasin dulu Pak Irip. Jadi gini loh, kenapa saya bilang dia ini nggak nyambung? Kejadian itu, bangsa itu baru berapa Bu? Nah, pada saat ayat ini dituliskan, ini Israel sedang dalam penjajahan Romawi, dan Romawi itu di sekitarnya masih banyak bangsa-bangsa juga, Yunani, bahkan ada Cina di timur sana, ada orang-orang Prancis. Kalau kita mau lihat dari mana definisi bangsa ini, lihatlah pelaku firman yang dikasih firman itu. Lihat Thomas pergi kemana? Thomas pergi ke India, Paulus pergi kemana? Pergi ke Eropa. Betul. Menurut Anda Yesus ini pelin-pelan atau gimana? Yesus ini janji Tuhan terhadap Abraham. Bukan Tuhan kami pelin-pelan. Sama janji Tuhan terhadap Abraham, Pak. Janji Tuhan terhadap Abraham. Dia diutus umat Israel kok. Dengar dulu. Janji Tuhan sama Abraham itu kamu tahu nggak? Apa? Menjadikan keturunanmu menjadi banyak. Kamu tahu nggak janji Tuhan kepada Abraham? Saya tanya ini, anak-anak Yakub disebut bangsa. Jangan ngomong itu dulu.
Yakub itu keturunan keberapa dari Abraham? Tidak sesuai konteks. Yakub itu keturunan keberapa? Ini orang kok bisa ketawa doang. Asal ngomong, makanya kalau keledai liar itu seperti begitu, lompat sini, lompat sana. Sekarang kalau kamu ngomong Yakub, siapa itu Yakub? Ada yang siapa itu Yakub? Yakub orang Israel itu. Yakub itu adalah bapak Israel itu Yakub. Dia keturunan keberapa dari Abraham? Oh, nggak tahu saya. Nah, makanya jangan goblok, masuk ke sini harus belajar yang betul. Hasan, sebentar. Hasan. Katanya Yakub bapak Israel. Yakub itu Israel, Pak. Sama kamu karena apa? Itu paham. Itulah dia nggak paham. Dia hanya modal mempermainkan emosi kita aja. Oke. Makanya saya bilang. Saya sebentar karena saya mau turun, saya mau jelaskan ini dulu sama Pak Hasan, habis itu nanti saya mau turun. Oke, saya bertanya kepada Pak Hasan, kalau betul syariatnya itu ketat. Pak Hasan, saya bertanya sekarang, kalau dalam syariat Islam apakah disunat semua baru boleh soleh? Jawab dulu, karena saya mau turun ya. Pak Hasan. Iya, Pak Hasan silakan jawab. Dalam syariat kalau masuk Islam apakah ketat sunatnya itu, apa kalau masuk tak boleh sunat atau disunat, macam mana, ketat ya kan? Sunat itu adalah salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad mengikuti milah dari Nabi Ibrahim yang harus dilakukan oleh umat Islam. Tapi bukan berarti ketika orang disunat dia langsung otomatis menjadi orang yang soleh, enggak. Oke. Sepakat ya. Pada kalau dalam syariat mesti disunat baru masuk dalam syariat Islam, sepakat kan Pak Hasan kan? Iya, dia berarti menjalankan syariat Islam, bukan berarti orang soleh ya? Iya betul ya. Begini Pak Hasan, waktu Muhammad sholat di gua kan dikerumuni jin. Nah sekarang kenapa ada kitab jin ini mereka mengerumuni Muhammad? Sampai Muhammad mengislamkan jin itu, bagaimana jin itu disunat? Kenapa? Bagaimana jin disunat? Iya. Apakah disunat jin itu? Tadi jangan ketawa melulu, Hasan. Bukan. Kamu itu banyakan ketawa kayak orang apa gitu. Ini berbicara jangan, biar jelas apakah jin ikan jin itu di luar. Di luar. Kan apa? Muhammad itu kan mengislamkan jin juga. Bagaimana jin itu disunat? Iya, itu makhluk gaib. Iya, saya nggak tahu namanya makhluk gaib. Makanya dari Islam itu. Betul kan? Sebentar Pak. Begini. Sebentar, yang lain diam dulu sebentar. Sebentar, yang saya herankan dari tadi kalau orang tanya balik ke Hasan, selalu bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau Anda tahu bagaimana jin disunat? Begini Pak Hasan. Coba kamu nanti replay ulang. Sebentar. Begini Pak Hasan. Jangan ketawa-ketawa terus Hasan. Ya ampun ya bener-bener. Ini orang nggak sopan. Ngekontes ketawa doang nih. Iya Bu Fatimah. Karena saya mau turun. Saya jelaskan ya Pak. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena jin itu tak ada sunat dengan juga Muhammad. Nah, mereka mengatakan jin itu tak nampak angin. Nah, memang kalau memang tak nampak, dari mana kitabnya itu? Kitab jin itu. Kalau kalian membaca sekarang, kalian bilang baru boleh masuk syariat Islam di sunat. Nah, jin itu bagaimana? Begitu kalau dijawab sama dia, kan itu mereka itu tolol. Makanya saya masuk di sini Nabi Jin. Nah, begitu. Kalau di kitab mereka itu karangan Abdul Mas'ud sebagai budak, dia meminta kepada Muhammad, aku mau kerja di sini. Muhammad meminta dia karena Mas'ud itu rajin sering menyebut nama Allah, maka Muhammad percaya sama dia. Makanya di karang-karang semua ayat-ayat. Coba surah Al-Baqarah itu karangan mereka itu. Dari awalnya penerimaan wahyu itu diceritakan kepada Abdul bin Mas'ud. Ceritanya ya begini. Dia panggil, tulis saya ada punya wahyu. Nah, Mas'ud datang. Dia bilang bagaimana
wahyu dari Gua Hira itu. Muhammad ragu-ragu, lama-lama tak menyampaikan. Karena lama-lama Abdul tadi dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri yang ada di dalam hati dia. Dia menyebut di situ, ditulis dalam buku itu, Maha Sucilah Allah. Muhammad tadi dia dengar kata-kata itu. Makanya dibilangnya sama Mas U itu karena percaya dia. Dia katakan, tulis saja itu, boleh tambah-tambah. Marah Mas U lah. Marah Mas U. Lepas itu karena marah Mas U, marah juga Muhammad. Nah, lari Abdul itu ke Madinah memurtad. Begitu. Karena marah dia karena Muhammad membenarkan kata-kata dari hatinya itu, bukan dari Muhammad, dari Gua Hira, bukan. Di situ terus mereka karang-karang surah Al-Ala Iqra. Itu karangan Mas'ud pertama penerimaan wahyu. Oke ya, udah ya. Saya akan naikin sisa Pani Hasan lagi biar dia jawab soal sunat. Hasan. Yap. Halo, kamu tahu nggak di dalam perjanjian lama itu anaknya Abraham yaitu Ishak ya, sama Yesus juga itu disunatnya 8 hari loh. Ya, kalau kamu bilang sok katanya mau mengikuti mereka, Muhammad sunatnya kapan? Bagaimana disunat di dalam rahim itu juga, Bu? Sebentar biar jawab dia, sunatnya kapan, Pak? Emang harus mengikuti 8? Kenapa? Mana ayatnya Muhammad disunat? Katanya dia menyempurnakan hukum Taurat. Oke. Kamu bilang Paulus ini kurang ajar. Coba kita buktikan yang kurang ajar di Muhammad apa Paulus? Sekarang pertanyaannya apa ini? Mana ayatnya Muhammad disunat? Kapan Muhammad disunat? Tadi siapa namanya Pak Nabi Jin? Sebentar Pak Hasan, sebentar. Tadi Pak Nabi Jin bilang, apakah sunat itu tadi gimana Pak Jin tadi bilang soal sunat tadi apa? Pak Hasan bilang itu jin itu angin tak nampak. Nah, kenapa ada surat jin soal itu? Syariat. Jin sunat ini kan soal syariat kan? Iya, tadi dalam syariat Islam baru boleh masuk di sunat. Nah, sekarang waktu Muhammad sholat di Gua Hira, nah jin-jin ini dikerumuni dia, maka diislamkan jin itu. Nah, saya bertanya sekarang, apakah jin itu kan sudah masuk syariat sampai ada ayatnya disunat? Bagaimana itu Pak? Tadi Pak Hasan udah jawab Pak. Tadi Pak Hasan udah jawab. Jin itu disunat, tapi bagaimana cara sunatnya ya saya nggak tahu. Kalau udah tahu ya silakan. Ya udah. Oke gini ya. Intinya Pak Hasan nggak tahu. Logikanya. Sebentar. Maksudnya gini loh, kan dia logikanya kan namanya jin itu adalah yang nggak kelihatan, yang goib, makanya dia nggak tahu proses sunatnya kayak apa. Sekarang saya tanya Muhammad kan nggak goib nih, tahu kan proses sunatnya kapan? Iya, tapi kalau memang tak nampak Pak Hasan, kenapa boleh tahu membaca kitab jin? Ya sebentar Pak, nanti lari kemana-mana nih Pak. Ini udah. Sebentar Pak Nabi Jin sebentar dulu. Ini masalah sunat dulu ya. Ya kapan nabimu sunat? Kalau misalnya jin oke lah itu gaib, kamu nggak tahu prosesnya sunat. Saya tanya Muhammad itu gimana sunatnya, prosesnya gimana? Pakai parang kan atau pakai apa gitu? Itu ada An-Nahl 123 bahwa Nabi Muhammad disuruh harus mengikuti milah Nabi Ibrahim. Milah Nabi Ibrahim. Kalau Anda bertanya itu 8 hari Pak. Ya, sekarang saya tanya Muhammad sunatnya kapan? Kalau Anda bertanya kapan Nabi Muhammad disunat, maka saya juga berhak bertanya kapan Nabi Musa disunat. Jangan suka tanya balik. Jangan suka tanya balik. Nabi Musa disunat kapan? Nabi Musa. Tadi kan ngebahas soal sunat, ya kan? Iya. Kamu bilang kalau goib itu oke lah nggak kelihatan. Nabimu kan kelihatan, manusia toh. Sekarang jawab. Kalau ngikutin risalahnya Abraham berarti Muhammad sunatnya 8 hari dong. Apakah di dalam Quran ada?
Atau tidak ada hadis ketentuan, lah, hadis tidak ada ketentuan berapa hari. Kalau begitu disunat. gagal ngikuti rasil salah Abraham. Yang gagal itu yang nggak sunat. Yang gagal itu nggak sunat. Hancur semua, hancur. Yang lain Bahasan dua orang ya, Jin sama Muhammad ada namanya di situ sunat ya. Sebenarnya kalau Anda tanya, sekarang Nabi Musa yang mengajarkan sunat di Taurat itu mana? Ayatnya mana? Ya, ayo di jelaskan sini. dulu. Sebentar yang lain, sebentar yang nanti. Kalau ajaran sunat sebentar, ada kamu di An-Nahl 123, ada di Bukhari 5889. Saya tanyanya bukan masalah sunatnya, saya tanya nabimu itu sunatnya kapan? Kan dia katanya ngikutin risalahnya Abraham. Kalau Abraham itu harus 8 hari. Ishaknya itu, sebentar, Abraham aja nggak disunat ya, yang disunat Ishak ya. Gini. Jadi gini, saya tanya kalau ngikutin risalahnya Abraham, sunatnya kapan Muhammad? Udah jawab aja ya. Loh iya, saya juga nanya, Musa itu sunatnya kapan? Kan kebiasaan balik nanya, karena di dalam perjanjian lama itu hanya keturunannya Abraham bicara soal sunat. Karena Anda berasumsi bahwa kalau di dalam Alkitab, kitabnya Musa itu tidak pernah memberikan hukum masalah tentang sunat kecuali pada peristiwanya Abraham. Ngerti ya? Awal sunat itu bukan dimulai dari Nabi Musa, tetapi dari keturunannya Abraham. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sebentar dulu, saya belum selesai. Yang jadi pertanyaan adalah, Muhammad ini kan ngikutin risalahnya Abraham. Dia penyempurna Taurat dan Injil. Nah, yang disempurnakan Muhammadnya apa? Dalam hal sunat saja, nggak jelas Muhammad. Yang disempurnakan yang di bagian mana? Yang disempurnakan salah satunya tidak ada ketentuan hari harus hari ke-8, tapi harus disunat. Berarti itu berarti bukan menyempurnakan, mengamburadul. Iya. Lah ya terserah. Berarti itu. Bagaimana bisa? Kamu ini kayak ukurannya di mana? Itu terserah Anda. Kalau dulu orang harus disunat 8. Sebentar Pak Hasan, karena dia nyerocos terus. Oke, yang lain gimana? Sedikit Bu. Itu Tuhan Yesus dan mungkin Nabi Isa yang dibilang itu ya. Dia juga disunat pada saat berumur 8 hari. Dia mengikuti syariat Abraham itu. Itulah benar-benar mengikuti. Loh ini kok gimana? Pak Hasan, kamu harus sadar ya, Pak Hasan ya. Di bawah di bestek Pak Hasan ya. Ini kan bicara mengenai tentang penyempurnaan, yang katanya menyempurnakan. Kalau yang sudah dulu ada aturannya 8 hari, jangan diacak-acak menjadi yang nggak tahu. Nggak ada diatur begitu, berarti itu nabimu bukan menyempurnakan, justru mengacak-acak. Begitu ya, karena begini Bu Fatima, karena panjang dia jawab, itulah saya katakan tadi kepada dia bagaimana Muhammad mengislamkan jin itu sampai ada surat jin itu. Kan jin itu kan orang luar. Betul kan? Betul. Kan, itulah saya tanya kepada dia bagaimana ketatnya syariat kalian itu kalau masuk Islam disunat. Kan dia mengakui mesti disunat. Nah, saya bertanya sekarang kan jin itu di luar, masuk dia dalam syariat sampai ada suratnya. Tapi bagaimana jin itu disunat atau tidak? Mana ayatnya? Dari mana ayatnya? Siapa yang menyunat jin itu? Bahwa dia mengikuti syariat itu. Itulah saya bertanya di kitab mereka. Berarti kalau mereka tak tahu, berarti itu tolol semua itu syariat, patah. Iya. Gitu. Makanya gak ada yang disempurnakan, gak ada bukti. Makanya sekarang saya kasih tahu sekali lagi ya, teman-teman yang mualaf, kalian jangan mau dibodohin. Alkitab itu sudah jelas benderang yang memberikan penjelasan tentang pribadi Tuhan, memberikan penjelasan tentang hukum, ya, memberikan penjelasan tentang ajaran, ya. Iya, begini Bu Yesus Fatima. sendiri pun dia sudah mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, bukan menghapus ya, beda. Iya. Nah, jadi dia datang sudah menggenapinya. Kalau nabimu itu datang menggenapinya, harusnya tuh ajaran lebih baik daripada yang disampaikan oleh Yesus begitu ya, Hasan ya. Iya. Begini Bu Fatima,
kalau dia bertanya di kitab siapa-siapa mereka semua ada dalil. Kita bertanya kepada mereka, asumsi kebodohan semua. Kebodohan. Kalau mereka pandai, mereka telusur dari awalnya penerima wahyu, siapa yang karang, itu. Padahal kalau Abdul bin Mas'ud itu budak, kan mereka mengatakan sahabat Nabi. Sebagai budak dia meminta, sama keturunan Ismail itu nggak ada yang pintar Pak Labizin, semua bodoh keturunan Ismail. Itulah mereka mengatakan itu Alkitab itu dirubah-rubah, yang merubah Alkitab itu Al-Quran, kebodohan manusia, makanya mereka mengatakan dirubah-rubah, padahal mereka tak merasa kitabnya sendiri. Betul. Jadi maling teriak maling ya. Kan begini nampaknya mereka, bukan kita nampaknya, yang terbutik ustaz mereka terbesar. Mereka tak ceramah Quran mereka menculik mengutip ayat Alkitab kalau ceramah di mana-mana. Tolol semua itu orang. Karena kita mereka itu mengerti bahwa itu palsu, makanya diambil-ambil ayat Alkitab kalau ceramah mereka, membalik-balikkan supaya umatnya tak tahu kepalsuan Quran itu, begitu. Oke, Pak Nabijin, gantian sama yang lain belum kebagian bicara. Nanti sebentar lagi saya udah tutup ini sampai mau ibadah nih sampai tertunda ini. Oke, Pak Ulama ternama silakan. Jangan ditutup. Ya, mana Pak Hasannya, Bu? Pak Hasannya udah kabur atau Pak Hasan masih di bestek. Masih di bestek. Kalau soalnya ini nanti saya naikin lagi ya. Masih minum Pak Hasan. Lagi minum kencengun. Pak Hasan, saya mau tanya Pak Hasan. Pak Hasan bisa dengar? Udah, silakan aja. Saya mau tanya, itu Muhammad nikah sama Khadijah itu pakai agama apa? Oke, saya jawab ya. Dijawab dong. Oke. Jadi gini, sebelum saya menjawab itu, saya mau menerangkan dulu tentang sunat hari ke-8. Apa jadinya apabila sebentar, halo, saya punya hak jawab atas Nabi Jen dong. Kenapa Anda kepanasan? Santai, minum. Kok kepanasan? Jadi begini. Yang saya tadi jawab melari kemana-mana. Iya. Tadi bilang nggak tahu, itu sekarang jawab lagi. Al-Quran itu penyempurna. Yang tadinya sunat harus di hari ke-8, sekarang dibebaskan. Apa jadinya kalau benar? Aduh, tadi perzinahan dilarang. Lagi kamu Hasan. Perzinahan dilarang. Apa jadinya kalau harus ditetapkan harus sunat di hari ke-8. Orang-orang akan enggak. Bu Fatimah bacakan Yakobus 2 ayat 10. Oke. Yakobus 2 ayat 10.